Saya pulang ke rumah, saya tangisi Tuhan. Tuhan yang saya sembah tuh terus terang tidak memberi saya jawaban. Saya tangisi padahal terus terang. Tetapi kok saya tidak dapat jawabannya. Terus tahu artinya bukan sekedar apa. Saya tahu artinya. Tetapi dalam hal ini terus terang, saya juga tidak mendapat jawaban. Belajar agama Islam. Semuanya saya belajar. Sudah terus terang, setelah saya pelajari, ada sesuatu yang tidak masuk dalam hati nurani saya, yang tidak sesuai dengan hati nurani saya. Ketika saya mendapatkan sesuatu itu, saya bertanya juga dijawab tidak memuaskan saya ataupun tidak mengobati hati nurani saya yang bertanya tentang itu. Saya beri contoh aja sedikit. Waktu itu ada yang namanya jihad. Ya, itu saya bertanya, saya tidak menjawab. Saya tanya gini. Saya memang dikasih jawaban, tapi jawaban-jawaban yang dikasihkan itu tidak memuaskan, tidak sesuai dengan hati nurani saya. Maaf, betul-betul tidak sesuai dengan hati nurani saya. Ada beberapa hal yang tidak perlu saya ungkapkan, tidak sesuai dengan hati nurani saya. Benar. Dan setelah dari itu, saya tidak sesuai dengan hati nurani saya. Oh, kok begini terus? Sampai terus terang ketika saya pulang dari CPJ Motor itu tujuannya mencari order, saya pulang ke rumah karena saya bingung mau kemana. Saya pulang ke rumah, saya berdoa dalam kamar. Saya berdoa, saya berlutut, saya tangisi Tuhan. Saya berdoa begini. Kalimatnya saya ingat banget kepada Tuhan yang asli yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan saya yang sesungguhnya. Saya tidak mau Tuhan yang palsu. Saya mau berdoa kepada Tuhan yang asli. Tuhan yang asli, tolonglah saya. Saya tangisi Tuhan itu. Datanglah segera, tolong saya. Saya bingung ini. Kehidupan saya begini. Saya ceritakan. Seperti orang menceritakan suatu keluh kesah kepada Tuhan, kepada orang tuanya begitu. Saya tidak mengerti pada waktu itu, kok sampai saya begitunya menceritakan keluh kesah saya pada Tuhan. Penderitaan saya keluarkan semua. Nah, pada waktu saya berdoa, saya tangis. Dan akhirnya apa? Setelah saya berdoa, saya lemes, lama sekali saya berdoa, nangis itu, saya lemes, saya tertidur. Saya tertidur, tuh ketika saya bangun, saya kaget. Waduh, sudah mau hampir jam 2 lewat ini. Waduh, saya ini kan kerja. Waduh, saya ini berdosa, saya kan kerja, gimana ini? Terus akhirnya apa? Saya langsung bangun, tapi kesegaran itu ada. Mulai ada kesegaran di kehidupan saya. Tapi saya belum mengerti. Nah, ketika ada kesegaran, ketenangan, saya sudah bangun tidur itu siang itu sebentar memang, tapi saya merasakan segar itu. Saya langsung datang, diberikan satu pencerahan seakan-akan saya harus datangi pasar yang terbesar di kota Semarang, yaitu kota Palembang, kota Semarang, kota Palembang. Waktu itu saya tinggal masih di Palembang, kampung halaman saya. Saya harus ke pasar 16 Ilir, kota yang pasar yang terbesar. Brosur yang saya bawa itu brosur itu kertas lembar kertas HPS itu yang di sablon gitu tuh ya, waktu zaman dulu ya. Hubungi CPJ Motor, bawahnya saya tulis Suwarno, tidak ada nomor HP, tidak ada nomor telepon, hanya nomor kantor. Waktu itu tidak ada HP. Suwarno, setiap brosur saya tulis Suwarno gitu, saya tulis semuanya. Terus saya bawa brosur ini, saya bagikan satu persatu ke toko-toko, tapi tidak hanya bagikan. Saya katakan gini, kok apabila butuh mobil Toyota, tolong hubungi saya, tolong banget. Saya tidak bisa memberikan harga yang lebih murah. Saya tahu, saya hanya seorang salesman. Saya tidak bisa memberikan harga yang lebih murah. Tetapi saya bisa memberikan satu janji bahwa saya akan servis mobil ibu. Saya akan servis mobil bapak dengan cara saya cuci dan saya bersihkan mobil ini. Setiap toko saya katakan gitu, saya titipi brosur. Semuanya. Ada satu toko. Ketika saya mau kasih itu, dia sedang ribut suami istri. Waduh, sebagaimana cara saya masuk. Saat menunggu dia, saya tidak bisa kerja yang lain. Akhirnya dia lagi ribut itu, terus ada jeda sedikit dia berhenti lagi ngirup itu, saya masuk. Maaf Koci, saya mau minta maaf, saya mengganggu. Ini saya titip brosur. Apabila butuh mobil Toyota, hubungi saya seperti yang saya katakan tadi. Ya ketika dia dengar saya begitu, dia marah besar kepada saya. Saya tidak butuh mobil seperti ini. Dia boleh katakan kata-kata kasar kepada saya. Ketika itu saya bingung. Maaf, sekali lagi saya minta maaf. Tapi brosur tetap saya tinggali. Saya minta maaf. Terus lalu saya pergi ke toko sebelah. Ke toko sebelah, saya diketawain oleh toko sebelah. Toko sebelahnya terima brosur saya diketawain. Terus banyak orang nonton tuh waktu itu tuh kejadian begitu tuh. Saya diketawain semua yang tahu, bagi yang tahu. Itu hari-hari baru-baru pertama kerja. Terus saya bagi brosur itu, setelah itu
Saya pulangnya, tiap pulang saya terus mencari Tuhan lagi. Sepulang kerja itu saya terus mencari Tuhan. Saya minta kepada Tuhan yang asli supaya Tuhan memberikan saya cara bagaimana menjalani kehidupan sebenarnya menurut Tuhan sehingga saya tidak menderita. Gitu. Ya, istilah itu susah ya susah, tapi ojo ngono susah nih. Seperti itu ya. Sampai terus terang, waktu papa baru meninggal itu, kami makannya bukan makan nasi. Pada waktu itu, Koko baru kerja dan ada beras hanya sedikit. Gitu. Jadi akhirnya mama masak nasinya tuh, banyakin airnya. Banyakin airnya supaya cukup bagi mama, saya dan adik. Gitu. Banyakin airnya, bubur. Nah, wah, buburnya bukan bubur seperti bubur biasa, bubur ayam enak. Bubur itu terlalu banyak airnya, gitu. Beras yang sedikit sekali. Dan akhirnya makannya oke. Makan dengan apa? Kecap enggak punya. Padahal itu waktu itu kecap bisa beli Rp10 yang eceran gitu ya. Tapi tidak punya uang Rp10 kecil, yang Rp10 itu tidak ada waktu itu, tidak punya uang itu. Jadi akhirnya apa? Rp1 pun tidak punya uang. Cari garam, sisa garam di toples itu dikorek-korek, dikorek-korek, ada ngumpul sedikit, dibagi 3, dibagi garam itu, makan dengan garam. Demikian saking sangat sulitnya kehidupan kami. Ya, saya terus mencari Tuhan dan saya belajar berbagai agama. Bahkan saya belajar agama Islam. Diam-diam saya belajar agama Islam dengan teman saya. Saya belajar, gitu. Saya belajar agama Islam, semuanya saya belajar. Sudah mulai tertarik dan mulai tertarik, sudah senang gitu toh. Saya belajar, wah ya, ada persatuannya kuat, persatuannya iya, saya tahu persatuannya kuat, hebat dan sebagainya itu. Tapi terus terang setelah saya pelajari, ada sesuatu yang tidak masuk dalam hati nurani saya, yang tidak sesuai dengan hati nurani saya. Dan terus terang ya, ketika saya mendapatkan sesuatu itu, saya bertanya juga dijawab tidak memuaskan saya ataupun tidak mengobati hati nurani saya yang bertanya tentang itu. Saya beri contoh aja sedikit. Waktu itu ada yang namanya jihad. Ya toh, saya tidak terima dengan hati nurani saya. Masa kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sedangkan ajaran Buddha saja kasih dharma atau cinta kasih itu harus ditebar, harus disebarkan, walaupun memang tidak sesuai dengan mestinya sia-sia penebaran kasih seperti itu. Saya lihat sia-sia ya. Sekarang saya baru tahu. Tapi kok masih ada kasihnya kan nih? Kalau orang berbuat jahat ya emang harus harus dibalas jahat itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu jihad itu tidak cocok dengan hati nurani saya. Maaf sekali. Sebelum saya sudah tertarik, semuanya saya sudah tarik. Terus lagi juga berdoa dalam bahasa Arab. Oh, tidak cocok dengan hati nurani saya. Tuhan kan maha tahu ya. Kalau Tuhan maha tahu kan mengerti semua bahasa. Tidak perlu pakai satu bahasa, sebuah bahasa apapun. Mengerti karena saya tidak ngerti bahasa Arab. Bagaimana saya berdoanya itu? Saya harus apapun bisa, tapi agak sulit. Sulitnya kenapa? Harus pelajari bahasa Arab, butuh waktu dan sebagainya. Nah, ada hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan hati nurani. Saya tahu yang namanya Al-Fatihah itu saya hafal, tapi saya tidak berani karena ada beberapa yang mengganjal di hati nurani saya. Atau namanya saya senangnya cinta kasih gitu. Atau orang berbuat jahat, ya sudah, tidak usah dihiraukan, tidak usah dibuat balas dengan kejahatan, diabaikan saja orang itu, mendingan ya. Apalagi kalau dibalaskan dengan kebaikan itu sangat luar biasa ya. Diabaikan saja itu mendingan gitu kan bagi saya ya. Tapi ini kalau harus dibalas itu tidak sesuai dengan hati nurani saya. Nah, terus akhirnya apa? Saya terus mencari Tuhan yang asli yang mana. Saya juga bingung, tidak tahu. Tanda-tanda saya dipilih Tuhan tuh ada mulai ada. Pada waktu itu mulai ada begini. Diskusi tentang Tuhan Yesus di rumah. Saya dengar. Dan ketika saya dengar itu, plong jiwa saya. Oh, itu toh Tuhan Yesus kok. Oh, begitu ya. Loh, kok saya baru tahu kalau Tuhan Yesus begitu. Setahu saya tuh Tuhan Yesus tuh gambarannya rambut gondrong, seperti orang bule gitu ya. Hanya begitu saja ya. Sudah disalib begitu-begitu saja. Tapi kok begitu ternyata si Tuhan tuh begitu luar biasa. Terbuka semua saat itu, mulai terbuka. Lah, itu tanda-tandanya saya dipilih Tuhan. Kalau saya tidak dipilih Tuhan, tidak mungkin saya dibukakan mata rohani saya oleh Tuhan. Pasti saya akan tertutup terus. Nah, tanda-tanda berikutnya saya dipilih Tuhan, yaitu setelah teman-teman koko saya datang cerita diskusi tentang Tuhan Yesus, juga pikiran saya dibukakan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, mama saya sakit ini tidak bisa disembuhkan.
tidak disembuhkan, dokter sudah tidak sanggup, akhirnya cari dukun juga tidak sanggup, dukun malah minta apa? Ayam hitam segala macam, keluar duit lagi. Aduh, kalau bisa masalah duit saya nih anti bukan soal apa. Saya tidak punya uang sama sekali. Saya cari makan aja sulit. Bagaimana ini mencari ayam hitam dan sebagainya? Harus dengan merica, garam dan sebagainya. Terus akhirnya untuk menyembuhkan Pak, air 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 putih itu diludahi, pih gitu toh. Disuruh minum. Waduh, akhirnya ya terpaksa diminum. Nah, ketika tidak ada kesembuhan juga, beberapa dukun didatangi, tidak ada kesembuhan, semua sisi ciamsi tidak ada sembuhan. Akhirnya apa? Saya putus asa. Saya menyuruh koko saya. Koko saya ngomong begini, gimana kalau panggil pendeta mendoakan? Yang dulunya terus terang saya itu anti dengan Kristen. Saya anti banget. Saya katakan koko saya itu sesat ikut Kristen, ikut Tuhan Yesus sesat. Saya marah-marah dengan koko saya waktu itu. Apa namanya? Tapi saya lihat perubahan koko saya luar biasa. Suka keluar malam, enggak lagi. Suka merokok, sekarang enggak merokok lagi. Banyak perubahan. Akhirnya saya ngomong, ya sudah doakan para pendeta. Didatangin oleh Pak Yance Turang. Terima kasih banyak Pak Pendeta Yance Turang. Apabila beliau nonton pada malam hari ini, saya share tadi di grupnya GSC Atempo dulu. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan selalu memakai Pak Yance Turang yang begitu luar biasa dengan dahsyat. Mendoakan Mama sampai sembuh. Lah, terus lagi ketika Mama sembuh, singkat cerita Mama sembuh, itu saya tambah percaya pada Tuhan. Kenapa percaya? Karena Mama saya sembuh, sudah ada terbukti gitu. Akhirnya saya coba tanya koko saya, waktu itu hari Sabtu, mau datang ke gereja. Saya tidak tahu kalau doa 10 malam pada waktu itu terjadi doa 10 malam, hari Sabtu itu doa 10 malam, ada doa 10 malam di gereja itu setiap malam berdoa. Saya tidak tahu. Saya tanya, boleh datang ke gereja? Loh, boleh saja koko saya bilang, ayo pergi bareng saya. Koko saya dengan senang hati. Sebentar, saya bawa kain dulu, saya bawa kopiah dulu. Oh, tidak usah. Tidak usah pakai itu, pakai ini aja, celana ini aja, tidak apa-apa. Saya kan tidak mengerti waktu itu. Oh, saya datang waktu saya di gereja itu, saya tidak tahu. Saya kalau saya di jamaah Tuhan saya tidak tahu. Saya sukacita sekali. Saya bisa ngomong berbagai bahasa dan saya heran. Kenapa saya ini begitu luar biasa tidak bisa dilukiskan sukacitanya ya? Wah, belum pernah seumur hidup saya rasakan demikian. Dan saya rasakan yang ingin seperti itu terus sampai saat ini. Begitu luar biasa sukacitanya. Senangnya begitu luar biasa. Ada pembaharuan yang saya alami. Puji Tuhan, haleluya, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Benar saudara-saudara, kemana engkau akan mencari kebenaran itu? Kebenaran itu tidak dapat ditunjukkan oleh Allah yang mati atau Allah yang hasil daripada ilusi manusia, hasil dari mimpi. Bahkan mimpinya sendiri pun tidak mampu diklarifikasi kebenarannya oleh dirinya sendiri dan oleh teman-temannya. Jadi saudara bisa menemukan kebenaran, damai itu hanya ada dalam Tuhan yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus song hasilnya. Nah, bagaimana lanjutan kisah kesaksian ini? Selamat saudara menyaksikan selanjutnya kesaksian ini selengkapnya. Saudara kiranya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dimanapun berada, di kota apapun, di negara manapun, karena kita adalah satu di dalam Tuhan. Ya, kita akan ketemu lagi di surga nanti. Siapapun kita menjadi saudara. Puji nama Tuhan, saya akan memberikan suatu kesaksian bagaimana saya bisa dipilih oleh Tuhan Yesus. Bukan saya memilih Tuhan Yesus, tetapi saya dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi anak-anaknya, salah satu anak-anaknya. Sangat terhormat bagi saya, merupakan suatu hal yang tidak dapat ternilai, yang tak ternilai ketika saya dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Kenapa hal itu saya ungkapkan bahwa tidak ternilai? Karena ini merupakan suatu menyangkut kehidupan saya baik sekarang maupun yang akan datang. Karena saya tahu setelah kejadian hidup saya di dunia ini, saya akan mempunyai kehidupan yang lainnya nanti setelah saya dalam istilah orang dunia berkata saya meninggal. Dan ketika saya dipanggil Tuhan, itulah saya akan ketemu dengan Tuhan, mengalami satu kehidupan yang baru di sana, di dalam Tuhan. Begitu indah hidup di dalam Tuhan.
Dan ini juga baru saya mengerti ketika saya mengenal Tuhan. Saya akan menceritakan lebih dahulu ketika saya belum mengenal Tuhan. Pada waktu saya belum mengenal Tuhan, saya termasuk adalah orang-orang yang boleh dikatakan kere. Ya, ekonomi kami sangat-sangat minim. Papa memang kerjanya di Pertamina, di Palembang, Pelaju Palembang. Ketika Papa pulang kerja, saya kasihan perginya pajar-pajar karena harus naik naik apa namanya kapal ke Pelaju itu tidak menggunakan bis ataupun taksi. Kenapa? Papa tidak punya kendaraan sendiri dan sengaja pergi dari Sepuluh ke Bom Baru naik kapal. Itu adalah kapal gratis memang yang disediakan oleh Pertamina untuk para karyawannya. Nah, ketika ke sana saya pernah antar ke sana ke Bom Baru. Waduh, perjalanannya begitu jauh. Saya kasihan lihat Papa. Pajar-pajar sudah harus pergi, bahan bawa bekal. Papa tidak mau makan di luar untuk hemat ya. Untuk hemat jadi bawa bekal. Saya lihat Mama masakin pagi-pagi, bangun pagi-pagi, masak nasi. Bekalnya itu sangat sederhana sekali. Kadang hanya kecap dan telur ceplok. Itu yang saya pernah lihat keadaan kondisi keluarga kami. Namun Papa tetap semangat untuk menghidupkan kami sekeluarga. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan punya Papa yang begitu sangat luar biasa mengasihi kami. Dan kalau saya ingat itu saya merasakan kesedihan juga ada karena pada saat itu belum mengenal Tuhan sampai akhir hayatnya pun dia belum mengenal Tuhan karena saat itu memang belum banyak penginjilan di kota Palembang. Jadi tidak ada penginjilan sama sekali saat papa-papa masih itu saya tidak pernah dengar penginjilan-penginjilan begitu. Terakhir belakangan baru mulai ada. Nah, ketika papa apa namanya itu gajian, kalau ada gajian pulang kerja, nanti pulang kerja hanya apa namanya bayar utang. Jadi biasa tutup lubang gali lubang. Jadi biasa kalau kekurangan sudah mulai akhir bulan kekurangan biaya, mama pinjam utang kepada sanak keluarga, family sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur, terima kasih banyak kepada sanak familiku yang begitu mengasihi kami, yang memberikan hutang kepada mama untuk membayar sekolah kami sebagai anak-anaknya. Saya melihat di sini perjuangan Papa begitu sangat luar biasa. Dan Papa sangat mengasihi orang-orang. Papa punya hati nurani yang begitu sangat luar biasa saya menilai. Kenapa? Papa tidak bisa melihat orang yang sakit keras. Dia akan tolong orang itu. Seberapapun dia punya, walaupun dia tidak punya uang, dia akan tolong orang itu. Kalau orang itu ada sakit keras. Pengalaman yang pernah saya lihat, tetangga kami, boleh dikatakan tetangga dekat, karena tinggalnya di bawah rumah kami, tapi tidak sewa dia. Itu dia penyakit kena pendarahan yang tidak berhenti. Ketika ibu ini punya penyakit pendarahan tidak berhenti, dia tidak punya uang untuk berobat. Papa tidak tega. Papa bawa ke rumah sakit Pertamina. Papa langsung apa namanya tuh begitu dia pergi kerja, dia pamit ke teman-temannya, dia pamit dengan pimpinannya, dia bawa mobil Pertamina, mengangkut ibu ini ke Pertamina. Dia akui ibu ini sebagai keluarganya, sehingga ibu ini bisa masuk ke Pertamina. Ketika masuk Pertamina, kalau bukan anak dan bukan istri, maka gajinya akan dipotong full. Jadi apapun biaya pengobatan akan dipotong di gajinya semuanya. Itu yang saya tahu. Tapi kalau anaknya dan istrinya itu ada subsidi memang dari Pertamina. Nah, berhubung saudara dikasih tahu ini adalah saudara, itu potong full. Ketika gajian itu setiap udah mendapatkan upah tuh setiap bulan dipotong upahnya sampai selesai. Saya kasihan. Karena di sisi lain Papa juga kasihan dengan keluarga ini karena dia keluarga ini tidak punya uang dan kalau dibiarkan ini nyawa taruhannya. Papa tidak bisa yang begitu. Saya tahu persis Papa rela berkorban sampai pada waktu itu Papa bawa dia ke rumah sakit pertama itu sampai sembuh. Ketika setelah sembuh ya kami bersyukur Papa bisa menolong ibu ini, saya juga sebagai anak sangat bangga pada Papa. Kenapa? Papa saya mempunyai satu fungsi yang sangat besar, yang sangat luar biasa.
Bisakah saya melakukan seperti itu, seperti Papa? Itu satu pertanyaan saya ketika saya masih kecil. Dalam hati saya tidak ungkapkan, tapi bisakah saya berbuat demikian? Begitu sangat luar biasa hati nurani Papa mengasihi orang. Nah, eh, ketika begitu gajian, istilah orang-orang Palembang bilang itu, atau mendapatkan upah setiap di awal bulan, itu saya melihat sendiri. Papa kebingungan cara menutup hutang yang ada. Papa kebingungan cara menafkahi anak-anaknya. Bahkan ini terus beralih, bahkan ketika itu saya melihat sendiri sampai jatah makan Papa yang boleh katakan yang setiap pagi harus dibawa lauknya itu, saya melihat berkurang. Dan ini saya sebagai anak sedih mestinya. Tapi ini berlalu, kondisi ini sudah berlalu. Tapi saya sangat sangat menyayat hati, saya rasakan di. Tapi di balik itu saya bangga. Nah, hal ini bukan sekali saja terjadi. Juga ada tetangga di depan yang kecelakaan, tidak punya uang juga, dan Papa bawa juga hal yang sama. Papa pergi ke Pertamina pagi-pagi, dia langsung ke kantornya, bawa mobil, dia jemput juga, dan diobati di rumah sakit Pertamina. Hal yang sama, harus dipotong juga. Memang berbeda, selisih berapa bulan kemudian ya. Itu ada apa namanya itu, ada sudah lunas dulu yang pertama itu ya. Jadi hal-hal seperti ini saya sangat bangga dengan Papa. Memang saya tahu apabila Papa mampu untuk menafkahi orang, pasti Papa akan lakukan. Saya tahu itu. Tapi karena tidak mampu, Papa hanya bisa memberikan pertolongan ketika orang itu sudah sangat-sangat kritis seperti itu. Nah, hal ini terjadi, dan saya sebagai anak bersyukur. Namun di sisi lain, kami juga terjepit di ekonomi kami. Kami sangat-sangat terjepit ya. Jadi ketika kami terjepit begitu, Mama disuruh Papa lagi mencari pinjaman kepada sanak keluarga kami. Ada yang namanya Tembok Baru, daerah Tembok Baru ya, pinjaman. Dan saya sangat bersyukur keluarga kami ini, keluarga sanak famili kami ini mau memberikan pinjaman. Kalau tidak itu bagaimana bisa menyambung kehidupannya. Nah, terus terang, melalui kesaksian saya ini, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sanak famili kami yang telah meminjamkan uang kepada Mama, kepada Papa yang begitu sangat luar biasa mengasihi keluarga kami. Kami sangat bersyukur dan terima kasih ya. Jadi setiap bulannya, nanti akhir bulannya Papa kembali lagi membayar lagi seperti itu. Dan ini terus-menerus terjadi ya. Satu ketika saya itu SD dan mau masuk SMP. Saya ini orang yang malas belajar, termasuk boleh dikatakan. Saya ini sangat bandel ya, waktu kecil ya. Sangat malas belajar. Ketika mau masuk SMP itu, Papa ngomong dengan saya cuma satu pesan begini saja. Singkat, tetapi sangat sangat membuat saya menjadi harus bisa lakukan. Jika tidak lulus tes SMP negeri, maka kamu bisa putus sekolah. Papa tidak sanggup membiayai SMP swasta. Jadi, waktu itu saya sedih. Tetapi saya harus bisa. Saya harus bisa lulus tes. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Karena saya malas belajar. Sejak itu, saya mulai membuka buku. Saya mulai belajar. Dan pada waktu belajar itu, saya bersyukur. Dengan motivasi kalimat Papa yang pendek singkat itu, membuat saya lulus tes masuk SMP negeri. Puji nama Tuhan. Walaupun kami belum mengenal Tuhan, tapi Tuhan lebih dulu mengasihi keluarga kami. Namun, ketika saya duduk di kelas 2 SMP, Papa dipanggil Tuhan. Papa dipanggil Tuhan, dan Papa juga sudah pensiun saat itu. Papa dipanggil Tuhan karena ada sakit jantung. Namun, saya yang di sisi Papa, terus pada waktu itu, Papa tanya, ambulannya datang belum? Ambulannya datang belum? Belum, Pak. Aduh, lama sekali. Papa enggak kuat, katanya. Pada waktu sehingga saya tidak bisa berdoa karena saya belum pernah mendengar ajaran Tuhan Yesus. Saya hanya berdoa kepada dewa-dewi yang menurut ajaran saya, tetapi tidak ada suatu jawaban apapun. Ketika Papa ngomong terakhir, bagaimana? Ampulnya sudah datang belum? Saya berkata, belum, Pak. Aduh, Papa enggak kuat.
Terakhir kata Papa kalimatnya begini, sudah syukurlah ambulannya udah datang, syukurlah Papa juga sudah mau pergi, syukurlah ambulannya udah datang, sudah tidak usah datang saja ambulannya. Sejak itu saya masa ada apa kok Papa bilang begitu, beda ini dengan kalimat pertama. Tidak lama kemudian Papa mengembuskan napas yang terakhir. Betul-betul saya menangis, saya tidak bisa terima. Kenapa Papa berangkat sebelum saya bisa berbakti pada Papa? Kenapa Papa tidak ada sebelum saya bisa mengabdi kepada Papa? Itu saya sangat sesalkan. Namun kenyataannya dalam kehidupan saya sangat bersyukur karena banyak didikan-didikan apa yang Papa berikan kepada saya melalui perkataannya. Dia katakan, Papa tidak bisa memberikan harta kepada kamu. Terus terang, Papa tidak sanggup untuk memberikan harta kepada kamu. Tapi Papa hanya bisa mewariskan pengetahuan. Sekolahmu itulah hartamu. Papa katakan begitu. Papa itu jarang ngomong. Kalau ngomong singkat-singkat, simple-simple. Tetapi semuanya itu membuat saya menjadi ingat semuanya apa yang diomongin Papa. Sampai saat ini. Pada waktu itu, kami tidak bisa, setelah saya tidak bisa terima Papa pergi, dan saya sangat menangis. Tapi satu hal yang lebih lagi saya membuat kami menderita. Kenapa? Karena biaya kematian itu pada waktu itu di Palembang sangat tinggi sekali. Dengan apa? Dengan cara apa? Acara-acaranya itu, yaitu membakar uang-uangan kertas itu, yang boleh katakan uang-uangan kertas itu tidak boleh berhenti, harus dibakar terus sampai sepanjang malam dibakar, tidak boleh berhenti, 24 jam tidak boleh berhenti. Pada waktu itu saya lihat saudara saya sudah lemas, kami kan silih berganti-gantian ya. Ketika giliran saya waktu malam sekali saya sudah tidak kuat. Saya ngantuk banget. Saya mau bangunin mama juga kasihan. Bangunin saudara-saudara juga kasihan. Mereka semua sudah lemas. Akhirnya ya ini perintah suhu ya. Perintah tidak boleh berhenti ya. Jadi saya terpaksa begitu. Akhirnya apa? Saya berhenti juga. Terus terang, karena berhenti dengan tidak sengaja saya ketiduran berhentinya. Nah, namun di situ saya melihat penderitaan orang bisa bertambah susah lagi ketika aturan-aturan daripada suhu itu yang sangat membuat daripada anggota keluarga menderita. Uh, saya juga akan menyaksikan bagaimana ibu mertua saya meninggal pada waktu itu, penderitaan daripada anak bungsunya harus mengambil paku. Jadi begini, paku itu ditancapkan di peti, dipukul. Terus setelah peti itu dibenamkan ke tanah, anak yang laki-laki paling besar, dia hanya satu-satunya laki-laki yang bungsu. Itu harus mengambil paku itu di dalam kubur itu dengan mulutnya, dengan giginya, dan tidak boleh dengan tangannya. Tangannya diikat ke belakang kayak orang diborgol, gitu. Terus kakinya di atas dipegangin orang, dia harus ditaruh ke bawah, dimasukkan ke dalam kubur, hanya mengambil paku yang hanya dibuat dipukul di peti itu, ngambil paku terus ditarik lagi ke atas. Itu sangat menyiksa orang, sangat menyiksa orang. Saya melihat itu saya kasihan sekali, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kembali lagi kepada kesaksian saya ya, bahwa setelah Papa meninggal, Papa sudah dipanggil Tuhan, dan saya juga sudah kelas 2 SMP saat itu karena Papa hanya satu-satunya sumber penghasilan bagi keluarga kami, karena mama saya itu buta huruf. Mama saya ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangga yang baik bagi saya. Bagi saya ibu rumah tangga yang baik, ya. Memang agak cerewet, tapi sangat baik sekali. Karena apa? Dia memperhatikan anak-anaknya, takut anak-anaknya telantar, takut anak-anaknya kalau mainnya tidak benar. Kalau saya main ke sungai, selalu datangi dengan rotan, supaya apa? Dengan rotan itu anak-anaknya takut supaya tidak hanyut di sungai. Tujuannya baik, saya tahu. Setelah saya dewasa, saya baru mengerti. Pada waktu anak-anak saya berpikir, loh kok mama tidak memberikan kebebasan dan sebagainya. Tapi padahal mama baik ya. Setelah itu saya terpaksa karena apa? Ketika koko saya pergi ke Jambi bekerja ya. Saya juga terus terang ketika Papa meninggal itu saya terpaksa menjual air pikul air. Saya masih kelas 2 SMP.
orang bilang saya tidak akan bisa tinggi lagi karena pikul air itu 2 kaleng air minyak, satu kaleng itu kira-kira 20 liter. 20 liter kali 2 40 liter. Pikul dengan bambu itu saya harus pikul. Ketika saya pikul itu, sini saya, bahu saya ini luka-luka, berdarah. Saya pindahkan bahu sebelahnya, berdarah lagi. Karena ya belum pernah mikul, tapi saya harus jual air untuk menyambung kehidupan. Air itu apa? Air yang saya ambil itu air sungai. Jadi sungai naik, saya ambil, saya jual ke tetangga. Yaitu dua tetangga yang sering saya isi, yaitu tetangga keluarganya Wasyu dan keluarganya Pak Guan. Saya sangat bersyukur sekali kepada keluarga Wasyu juga atau keluarga Pak Guan. Kami terima kasih karena sudah memberikan kesempatan saya untuk berkarya, untuk mendapatkan keuangan, untuk menyambung kehidupan. Kami pikul air, dan saya pikul air itu Rp50 per pikul air. Kalau peguan tuh banyak, biasanya 20 pikul karena baknya besar ya, 20 pikul ya dapat Rp1.000. Kalau wasiu itu sekitar 6 pikul, kadang 10 pikul gitu ya. Tapi bagi saya itu sangat sangat bersyukur karena apa? Itu uang itu diperlukan untuk membeli beras karena di rumah itu ada mama, ada adik saya dan saya. Koko saya baru berangkat kerja, belum dapat gaji dan sebagainya. Ketika itu pas pada waktu saya pikul itu, saya merasakan, aduh, jeripaya saya bisa dimakan rame-rame ini, bahagia sekali itu. Walaupun sedikit ya, bisa beli beras dan sebagainya, juga bayar sekolah saya. Untung sekalian ini sekolah negeri, hanya membayar BP 3 saja. Tidak ada yang namanya SPP gitu, hanya bayar BP 3. Lah, itu hanya berapa? Rp450 kalau nggak salah. Ya, Rp450. Nah, pada waktu itu saya sebagian uang itu, uang pikul air itu, kalau uang PAM, saya kan kalau sungai kan enggak bayar, pikul jual 50. Kalau PDAM, kalau yang di antrian itu bayar Rp25. Itu berarti saya jual Rp100. Tapi kalau ngambilnya pajar, kalau keluar pajar itu enggak bayar, PDAM di tempat umum itu enggak bayar, ambil gratis itu. Tetap saya jual kalau PDAM jual Rp100 karena airnya jernih gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya mendapatkan uang itu, sebagian saya sisihkan untuk investasi. Ini investasi masa kecil. Yaitu apa? Saya membeli permen-permen, coklat-coklat, mainan anak-anak untuk saya jual lagi. Yaitu saya jual keliling. Jadi asongan keliling gitu. Saya jual dari kampung ke kampung gitu. Saya nanti ada pohon, saya duduk di bawah pohon, saya sambil belajar, saya jualan, saya buat PR di situ, saya belajar di situ gitu. Di situlah tempat saya belajar, tempat saya buat PR, ada orang saya layani, saya jualan, terus sudah buat PR, saya keliling lagi, jalan lagi ke tempat yang lain. Itu yang saya alami. Tetapi sukacita selalu ada. Karena saya tahu bahwa saya saat itu sebetulnya belum ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya pada saat itu. Tetapi benih-benih Tuhan Yesus itu sudah Tuhan berikan ketika saya lahir. Dan ini saya baru sadari. Waktu itu saya tidak tahu. Nah, ketika saya jualan itu, saya jual kampung ke kampung, memang ada saingannya. Saya ada juga teman-teman sebaya yang berjual yang sama gitu. Jadi jualan yang sama, tempat yang sama, tetapi saya bersyukur. Jadi menambah motivasi dengan adanya saingan. Nah, pada waktu itu saya tetap kalau airnya naik, saya buru-buru pulang. Air naik, saya buru-buru pulang, saya taruh semua jualan saya pikul air lagi. Karena apa? Air hanya modalnya tenaga, langsung dapat uang gitu toh. Kalau jualan ini kan tentu laku, masih perlu cari customer dulu, jalan-jalan kemana-mana, capek, lelah dan sebagainya. Jadi saya terus pikul air. Pada waktu saya pikul air itu, saya itu tidak menyadari ya bahwa tangga di belakang rumah kami itu sudah lapuk, gitu. Dan memang rumah kami itu rumah panggung dan jelek sekali, dan bukan tangga aja lapuk, yang di atasnya juga banyak yang lapuk. Memang harus hati-hati kalau berjalan di rumah itu. Nah, ketika saya pikul air naik tangga, tangganya patah.
Apa yang terjadi? Saya jatuh langsung. Saya jatuh dan kaki saya itu di ketiban kaleng air itu, betis saya tuh, waduh, kayak apa? Kayak dikasih garis gitu dalam sekali itu. Sakitnya sangat luar biasa, berdarah. Dan satu kaleng lagi menimpa di bagian badan saya. Dan kepala saya itu masuk dalam paret atau got. Got itu kotor. Maaf, boleh katakan ada tinja manusia di situ, sangat jorok pada saat itu ya, sangat jorok. Waduh, saya disirami air yang dua kaleng itu tubuh saya. Waduh, saya sangat kesakitan karena saya masih kecil waktu itu, masih SMP. Saya nangis, mama saya keluar lihat, waduh, mama saya angkat saya juga, mama saya lihat saya, aduh gimana, diobati dan sebagainya, saya kencot kaki saya. Jadi berapa hari saya tidak terpikul air karena tidak mampu pikul karena kaki saya sakit. Nah, pada waktu saya apa namanya itu mengalami hal demikian, saya tidak putus asa. Saya tetap lakukan. Ketika mulai sembuh sedikit, saya mulai pikul, walaupun agak pincang-pincang sedikit, karena kami butuh uang, kami butuh nafkah. Walaupun agak pincang-pincang sedikit, saya tetap pikul air, saya tetap jual air itu. Ya, saya tetap jualan permen, jualan apa namanya tuh makanan anak-anak dari kampung ke kampung. Nah, itu saya lakukan setelah pulang sekolah. Nah, namun ketika saya sekolah, saya juga harus pergi pagi-pagi. Kenapa? Saya tidak punya uang untuk naik bis atau naik taksi. Saya tidak punya uang juga naik beca. Waktu itu ada beca di sana ya. Saya tidak bisa, tidak punya uang itu. Jadi dari ceritanya naik beca, naik taksi atau naik bis. Jadi saya harus jalan kaki. Nah, waktu SMP lumayan jaraknya, ya toh. Kira-kira mungkin dari rumah itu hampir 10 kilo ya mungkin ya, enggak sampai ya, mungkin sekitar 6 kiloan ya dari rumah ya, kalau SMP 7, saya SMP negeri 7 ya. Nah, itu sekitar 6 kilo, saya harus jalan lebih pagi. Pulangnya, saya pulang tiba rumah tuh harus lebih telat, dan panasnya itu minta ampun. Saya kadang-kadang masa kehausan gitu. Tapi saya tetap jalan saja. Kenapa? Karena ini merupakan satu tugas saya yang harus saya tuntaskan. Begitu pulang, saya langsung bersuka cita. Saya taruh pakaian, saya ganti pakaian. Kenapa? Karena pakaian saya satu selama kelas 3 tahun. Jadi satu seragam itu berlaku 3 tahun. Kenapa berlaku 3 tahun? Kami tidak sanggup membeli. Tidak ada uang untuk membeli pakaian lagi. Jadi saya harus rawat. Pulang sekolah saya harus bersihkan, rapikan dulu. Baru saya ganti pakaian, saya jualan. Saya bawa jualan-jualan. Waduh, saya banyak sekali bawa jualan, ke keliling-keliling jualan lagi. Demikian, buku-buku yang mana ada PR yang mau pelajaran-pelajaran besok, saya bawa juga sekalian. Saya masukkan satu kantong, langsung saya bawa. Kantong plastik itu saya langsung bawa. Langsung saya bisa melakukan segala sesuatu seperti biasanya setiap hari. Nah, pada waktu itu saya melihat ada layang-layang putus. Ketika namanya anak seusia itu melihat layang-layangan putus, saya itu mau mengambilnya karena saya belum punya layang-layang. Saya kejar tuh layang-layang, itu di dekat kelenteng pas. Di kelenteng itu saya kejar layang-layang, kaki saya keprosok ke paret. Keprosok ke paret, langsung saya jatuh semua yang saya jual. Es juga ada, es lilin juga saya jual itu, ambil upahan, istilah upahan itu ngambil punyanya orang, saya ambil, nanti saya jual 100, saya dapatnya 8, saya dapat Rp20, Rp80, saya kembalikan 10 rupiah rasanya waktu itu ya. Rp10, 90 saya kembalikan. Nah, kepada pemiliknya. Ini hancur semua, esnya juga ikut tidak bisa dipakai lagi. Waduh, rusak semuanya, sudah kotor dan masuk ke paret dan sebagainya. Ketika itu kaki saya juga kembali lagi bagian betis. Wah, betis saya ini kebal lama-lama. Kena lagi, kesandung lagi, dan sangat sakit lagi, kencot lagi. Dan akhirnya saya harus bertanggung jawab. Tanggung jawab yang saya lakukan yaitu harus membayar semua biaya yang saya rugikan melalui pecahnya termos itu, dan juga rusaknya es semua. Dihitung, dikalkulasi semua, saya harus mengangsur tidak mendapatkan upah jualan es sampai berapa lama.
tergantung dengan penjualan saya setiap hari. Tapi saya harus bertanggung jawab. Karena Papa mengajar saya harus bertanggung jawab betapapun pedihnya, betapapun sakitnya. Kita manusia punya harga diri, harus tanggung jawab. Kita tidak boleh membiarkan semuanya itu. Kita harus tanggung jawab. Itu yang pernah saya teringat omongan Papa itu, saya harus tanggung jawab. Saya tanggung jawab, tapi izinkan saya berjualan lagi. Saya tidak akan kejar layangan lagi, saya janji. Saya akui saya kejar layangan. Saya tidak akan kejar layangan lagi, saya berjanji. Izinkan saya menjual lagi. Kalau saya tidak menjual lagi, saya tidak bisa mampu membayar. Ya, dengan saya berjualan, saya mampu membayar. Jadi potong semua. Saya tidak usah ambil upah lagi dari jualan es. Saya hanya bisa mendapatkan keuntungan dari jualan-jualan makanan yang lainnya dan pikul air saja. Sudah. Akhirnya saya diizinkan karena saya minta begitu, saya diizinkan jualan lagi, saya disuruh hati-hati dan sebagainya. Kalau terjadi lagi tidak akan diberikan lagi. Saya makin hati-hati dan tidak pernah ikut kejar layangan lagi. Nah, memang saat-saat seperti itu sangat menyakitkan ya. Sangat menyakitkan bagi saya. Kenapa? Masa-masa kecil saya itu jadi bagaimana ya? Kebahagiaan di masa kecil yang seharusnya bermain semuanya sirna. Tetapi saya tidak merasa kecewa, saya tidak merasa terbuang, bahkan saya tetap semangat. Kenapa saya tetap semangat? Kalau saya tidak semangat, siapa lagi yang menyemangati saya? Ya, kalau saya tidak sendiri melakukan semuanya, siapa lagi yang bisa mengangkat nama keluarga? Itu kata Papa. Siapa lagi yang bisa mengangkat nama keluarga kalau bukan kalian sebagai anak-anak Papa? Waduh, itu tanggung jawab yang sangat berat untuk mengangkat nama keluarga yang boleh dikatakan sedang terpuruk ya. Bukan sekedar omongan saja, memang harus mengangkat nama keluarga. Nah, Papa sering memberikan wejangan-wejangan, walaupun agak sangat jarang, bukan agak yang sangat jarang. Tapi wejangan-wejangan Papa atau omongan-omongan Papa itu, saya betul-betul terekam sampai saat ini. Dan ketika saya berdua dan Papa suka ngomong juga, dan sebagainya. Ketika saya juga jalan dan Papa suka ngomong. Tapi omongan Papa tuh singkat, simple. Dan semuanya itu saya boleh dikatakan saya sangat berterima kasih pada Papa. Nah, ketika saya terus berjualan begitu, saya ini punya cita-cita. Bukan berarti jualan es cita-cita saya. Saya tahu itu. Cita-cita saya yaitu untuk menjadi dokter. Wah, ini cita-citanya memang seperti mau mengambil bintang di langit tapi tidak punya sayap. Ya, bagaimana bisa menggapai bintang itu kalau tidak punya sayap? Nah, ini yang terjadi dan itu harus kandas dan tapi bagaimanapun juga saya punya cita-cita harus menjadi dokter. Sampai ketika masuk SMA, saya harus lulus SMA karena ini pesan Papa, tidak lulus tes SMP tidak akan bisa sekolah. Kalau saya tidak lulus tes SMA, tidak akan masuk sekolah SMA. Saya harus lulus. Waktu itu tes, akhirnya puji nama Tuhan. Saya ya, memang kondisi di Indonesia juga sendiri ya, dan ada agak-agak aneh ya di Indonesia nih ya. Kalau sekolah negeri itu bisa dihitung orang-orang yang minoritas ya. Jadi tempat saya seperti saya itu di kelas saya itu saya sendirian. Satu kelas itu hanya satu orang yang minoritas ya. Jadi saya bisa lulus, saya sangat bahagia. Saya tahu ini saingannya SMP segitu banyak, apalagi SMA semakin ketat lagi saingannya. Tapi anugerah Tuhan, bukan karena saya pinter, tapi karena pertolongan Tuhan saja, saya bisa masuk ke SMA Negeri 8. Nah, ketika di SMA Negeri 8, ya, itu saya masuknya itu saya terlambat datang, saya terlambat mendaftar, ya toh. Yang ketertinggalan saya itu bukan saya sengaja, karena terus terang kondisi ekonomi saya dan juga sekolah itu jauh sekali dari rumah itu di Kertapati. Kertapatinya itu masuk lagi. Itu kalau dulu SMP 15 itu ya itulah di SMA 8 sementara. Sekarang sudah punya gedung sendiri. Kalau dulu numpang di sana. Nah, pada waktu itu saya ke sana itu, waduh, saya betul-betul penderitaan bagi saya. Karena saya tidak punya uang, tapi saya harus naik mobil karena tidak mungkin saya bisa jalan kaki sampai di sana, sangat jauh sekali. Akhirnya hasil jualan saya sisihkan untuk naik bis sampai tempat bis masih masuk jauh lagi saya jalan kaki. Ketika saya daftar terlambat, maka saya diberikan punishment. Saya dimarahi oleh guru-guru di sana. Terus kenapa ngurus sendiri? Orang tuanya mana ada mau ngurusin?
Aduh, dalam hati saya, ibu ini tidak lihat apa, papa saya tidak punya papa lagi, mama saya ibu rumah tangga, buta huruf, tidak ngerti ngurus sekolah, bagaimana kalau tidak ngurus sendiri? Dia tahu, wah ibu ini bagaimana? Dalam hati saya saja cuma saya menggerutu. Tapi kenyataan, saya dimarahin. Akhirnya apa? Dikenakan sanksi. Kalau mau masuk SMA 8, kamu harus membeli kursi sendiri, bawa kursi sendiri. Waduh, saya bawa kursi sendiri. Saya bawa kursi sendiri terpaksa. Saya beli kursi sendiri, saya bawa kursi sendiri. Jadi akhirnya itu yang memang merupakan suatu resiko kesalahan saya. Walaupun tidak sengaja ya memang kesalahan saya. Saya lakukan itu. Ketika masuk SMA 8, saya sangat bersyukur Tuhan menolong saya di SMA 8 itu. Saya nilai saya tidak jelek-jelek amat. Memang saya orang yang kurang pandai, tetapi kalau pelajaran-pelajaran ya saya sangat bersyukur. Kalau pelajaran fisika apa, saya suka menemukan rumus-rumus yang baru. Matematika juga saya suka menemukan rumus-rumus yang baru yang tidak ada di buku. Saya suka temuin gitu ta. Apa namanya tuh, saya suka yang demikian, menjelajah atau menginovasi rumus ini saya temukan, saya padukan, akhirnya ketemu rumus yang baru dan sebagainya. Ini motivasi untuk anak-anak muda yang menonton di video ini. Kalian jangan putus asa. Ketika kalian mau belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan stagnan di situ saja. Coba berinovasi atas pelajaran-pelajaran yang ada. Pasti akan mendapatkan segala sesuatu. Karena Tuhan itu senang pada orang-orang yang berinovasi. Nah, saya lanjut pada saksian saya. Ketika waktu saya SMA kelas 3 atau kelas 12, itu saya mengalami kesedihan kembali. Kenapa? Saya harus kandas. Saya tahu saya akan kandas. Cita-cita saya ini tidak ada artinya ini. Tidak akan ada artinya. Kenapa? Saya tahu saya tidak mampu. Tidak ada yang bisa mengangkat saya bisa jadi apa seorang dokter kalau tidak melalui bangku kuliah. Bagaimana bisa menjalani bangku kuliah kalau tidak punya biaya? Ya, bagaimana jalani tes? Ya, ya percuma. Nah, ini merupakan suatu boleh katakan yang mematahkan semangat saya. Tetapi saya tidak patah semangat, saya tetap jalan terus. Ketika tes, ya tes itu dulu SMA kelulusannya itu ada tes namanya apa namanya tes ujian negara ya. Nanti ada nilai Eptanas murni, NEM dulu namanya ya, nilai Eptanas murni. Wah, saya bersyukur. Saya lihat NEM saya, gitu. Saya tidak jelek, gitu. Boleh dikatakan saya nilai saya totalnya itu 42 sekian, yang ranking satu umumnya 43 sekian. Waduh, saya di bawahnya sedikit deh. Gitu. Saya sangat bersyukur sekali. Lah, saya tidak jelek ya nilainya ya. Lah itu anugerah Tuhan. Tetapi setelah melihat nilai jelek, saya kan bangga. Namun ada satu hal yang membuat saya sesak. Kenapa? Apa gunanya NEM ini? Apa gunanya? Tidak berfungsi NEM ini. Itu yang sangat kembali lagi hati saya menjerit lagi. Tidak fungsi NEMmu ini tidak akan fungsi, tidak laku di mana-mana karena kamu tidak punya uang. Itu yang tertuju di dalam hati saya. Akhirnya apa? Benar. Yang kejadian ini yang terjadi benar. Akhirnya saya cari kerja. Saya cari kerja di mana-mana, saya lamar dan saya dapatkan pekerjaan yang boleh dikatakan sangat ini sekali, sangat sederhana sekali karena sesuai dengan saya lulusan SMA ya. Jadi saya kerjanya hanya di bioskop, menjaga tiket bioskop gitu, menjaga jangan sampai ada tiket palsu, jangan sampai orang nonton tanpa tiket, dan sampai ada kong kali kong di antara pekerja sehingga memasukkan orang tanpa tiket dan sebagainya. Saya ditugaskan seperti itu, menghitung jumlah penonton dan sebagainya pakai alat-alatnya. Nah, ketika saya bekerja di situ, saya melihat ini madesu nih, masa depan suram. Saya melihat saya bekerja di sini terus saya akan suram, hancur masa depan saya, ya toh. Dan Papa berkata, siapa yang mau mengangkat nama keluarga kalau bukan kalian sendiri sebagai anak-anak Papa? Waduh, saya teringat itu. Saya langsung kira-kira hampir 1 bulan saya buat lamaran sebanyak-banyaknya. Saya buat lamaran kerja di PT-PT yang besar, perusahaan-perusahaan yang besar. Saya buat lamaran kerja di salah satunya di bank-bank, di BCA, di BDNI, di CV Jaya Motor, di Astra dan sebagainya. Saya buat lamaran pagi, kan bioskop kan bukanya siang. Jam 2 itu baru mulai main, tapi setidaknya pertunjukannya jam 2, saya harus hadir jam 1 untuk persiapan dan sebagainya. Nah,
Di bawah jam 12 itu, dari jam 8 sampai jam 12, saya mencari kerja. Saya cari kerja, saya buat terobosan baru dengan cara saya buat lamaran-lamaran, saya kirimi dengan datang sendiri. Ada tulisannya tidak terima lowongan kerja, saya tetap nekat masukin karena saya tertulis kepada perusahaan itu. Saya masukin, saya minta pekerjaan di situ. Singkat cerita tidak dapat. Nah, satu yang merupakan satu kesempatan bagi saya, walaupun itu hanya sebetulnya mereka hanya istilahnya itu mengusir saya secara halus. Saya tahu itu. Dia bilang begini, Ko Ahwa bilang gini, oh maaf ini kami saat ini belum ada terima tangan kerja, belum ada lowongan kerja. Coba nanti ya bulan depannya kalau ada. Dia bilang gitu. Coba nanti kalau ada. Saya tahu ini menolak secara halus, tetapi oh ya Pak, kalau gitu bulan depan saya datang. Saya tangkap itu omongan itu. Kalau bulan itu saya depan, nah saya tidak janji katanya. Coba aja katanya. Oh ya baik Pak, saya akan datang. Benar. Setelah itu dari semua yang saya lamar itu bulan depannya saya datang. Saya datang itu awal bulan tanggal 2, tanggal 1-nya hari Minggu. Ketika saya datang itu pagi-pagi saya ngelamar kerja. Saya ngelamar kerja. Terus loh, kan belum ada pekerja, belum ada lowongan, kok kamu datang lagi? Lah, siapa tahu Pak kalau ada Pak. Saya betul-betul mau kerja Pak. Saya janji Pak, saya mau kerja. Apabila saya tidak bisa bekerja, boleh pecat saya, tidak usah kasih pesangon, tidak usah kasih gaji Pak. Kalau saya tidak bisa bekerja atau tidak bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan pada saya. Nah, ini yang sampai saat ini, saya jadi pengusaha saat ini, saya belum pernah dengar kata-kata dari anak-anak muda yang demikian. Ya, belum ada. Tapi pada waktu itu, saya berkata berani demikian. Sehingga saya dilihat, ternyata saya tidak tahu. Kan itu kan suruh mobil, CBJ Motor tuh, Toyota. Itu kaca-kaca semua. Saya pikir kaca itu tidak ada orang lagi. Di balik kaca itu ada pintu rupanya, kaca riben rupanya. Saya dulu tidak ngerti kalau itu kaca riben. Orang dusun, orang Udi, saya minta maaf. Apa adanya, itu saya bodoh sekali. Di belakang tuh ada bos yang lihat, meneliti atau memperhatikan saya rupanya. Namanya Pak Suroyo dan Ibu Seni Sonorita. Terima kasih seandainya kalau beliau nonton pada malam hari ini. Terus kalau beliau lihat dari dalam, beliau lihat terus Ko Ahwa dipanggil. Ko Ahwa dipanggil, saya tahu itu ada sesuatu pasti kabar baik bagi saya kalau dipanggil begitu. Terus akhirnya Ko Ahwa keluar lagi. Ayo masuk ngadep bos katanya. Oh, lihat pintu ternyata toh. Masuk toh. Saya masuk ke dalam. Wah, masuk main pintu. Saya selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Saya bilang gitu toh. Kenapa? Kamu mau cari kerja? Betul Pak. Loh, di sini tidak ada kerjaan katanya. Kecuali salesman. Mau kamu salesman? Tahu itu salesman? Oh, jual-jualan itu. Tahu Pak, jualan tahu Pak. Saya bilang. Kamu bisa jualan mobil? Saya belum pernah. Tapi saya yakin saya bisa. Saya akan usahakan Pak. Saya bisa. Lah, kamu mampu enggak? Di sini kalau 3 bulan enggak jualan, kamu dipecat loh, keluar loh katanya. Pak, maaf Pak, saya berjanji Pak, ya, saya berani berjanji pada Bapak, kalau saya tidak bisa berjualan dalam 3 bulan, ya toh, tidak bisa menghasilkan apa-apa bagi perusahaan dalam 3 bulan, saya boleh dipecat secara sukarela Pak. Tidak perlu bayar saya gaji, tidak perlu saya bayar saya pesangon. Saya ucapkan begitu lagi kepada Pak Suroyo dan Ibu Seni Sonorita. Nah, pada waktu itu mereka tertegun pada saya mungkin ya, dan yang satu kalimat yang saya dengar, saya senang cara kamu jalan, kamu jalannya cepat sih katanya. Ternyata saya jalan dari depan kantor sampai masuk itu saya diperhatikan oleh bos. Waduh, saya punya kesempatan nih, saya bersyukur. Kamu cepat jalannya. Biasanya katanya orang yang cepat jalan kerjanya akan cepat. Terima kasih banyak Pak, saya bilang terima kasih banyak. Saya akan berusaha sebaik mungkin Pak. Sebaik mungkin bekerja di sini. Ya udah, sekarang kamu mulai kerja. Tapi ingat ya, cari penjualan. Baik Pak, saya bilang. Saya akan bekerja untuk cari penjualan. Terima kasih banyak Pak. Ya sudah, saya keluar. Saya keluar, terus saya tanya-tanya dulu, cari informasi di sana. Saya tanya dengan tenaga admin di sana. Bagaimana ini? Oh, kamu tuh seharusnya gini, kamu belajar dulu, ya toh spesifikasinya begini. Terus
ada bukunya enggak? Itu ada brosurnya, kamu baca sendiri, belajar sendiri katanya. Kalau kamu tahu, kamu bisa jelas ke konsumen. Tidak ada guru di sini, belajar sendiri, semuanya sendiri katanya. Terus kamu lihat mobilnya gimana, samain dengan speknya gimana katanya. Nanti kalau kamu yang mana enggak tahu, kamu tanya dengan yang tahu, tapi jangan harap dijawab orang. Kalau nggak dijawab, jangan kecewa. Wow, saya bersyukur pada Cik Linda waktu itu, Bu Yuli, terima kasih banyak. Kalau beliau menonton, kami syukur, terima kasih sudah membimbing saya pada waktu itu ya, sebagai tenaga admin yang luar biasa. Nah, pada waktu itu saya belum mengerti cara membuka mobil. Pintu mobil itu saya belum mengerti cara bukanya gimana, karena saya belum punya mobil. Terus pada waktu itu bagaimana saya melihat di dalamnya? Tapi saya malu mau bertanya. Terus saya ke dalam masuk. Kenapa saya malu ya? Oke lah, saya belajar dulu aja. Nanti kalau sudah belajar, baru saya tanya. Mulai hilang rasa malu saya. Nah, terus akhirnya saya belajar. Saya lihat, ambil speknya satu persatu, satu lembar setiap mobil ya, setipe. Saya pelajari radius puternya berapa, mesinnya pakai apa. Oh, Kijang ini pakai 4K, pada waktu 5K, ada yang 5K, yang terbaru 5K dan sebagainya. Apa itu DOHC, double overhead kimsep, apa itu SOHC, data single overhead kimsep, apa itu kimsep, apa itu sehingga apa katup, bahasa Indonesia katup, apa itu katup yang mana, oh ini klep-klep ini katup. Saya pelajari secara detail. Saya sampai mengerti banyak. Saya mengerti banyak dan saya bisa jelasin. Namun saya belum bisa buka pintu mobil. Kebetulan ada teman yang buka pintu mobil. Saya perhatikan langsung. Oh begitu. Oh ya sudah, saya langsung buka. Saya ikuti buka, ya sudah bisa buka. Tidak perlu belajar. Saya bilang, oh gampang, sudah bisa buka ya. Nah, hal yang seperti ini sepele, tetapi sangat penting bagi seorang wiraniaga. Harus tahu pengetahuan semuanya. Saya lihat nih, yang mana rem, yang mana gas, yang mana apa namanya itu kopling gitu. Yang waktu itu belum ada yang matic ya. Nah, yang mana yang namanya setir, yang mana apa, semua saya perhatikan satu persatu. Terus perlengkapannya apa, bawaannya apa saja, saya perhatikan sehingga saya tidak salah informasi kepada konsumen. Nah, setelah saya siap, terus 3 hari saya di sana, saya dipanggil oleh Cik Linda. Suano sini. Ya Cik, kenapa Cik? Kamu harus keluar. Kalau kamu udah keluar, kapan kamu jualan? Iya tahu Cik. Terus bagaimana ya Cik ya? Saya itu bagaimana? Saya tidak punya uang untuk ongkos, saya pikir gitu. Saya rupanya ada sangu, diberi ongkos 15.000 dalam seminggu. Ini 15.000 seminggu kamu ambil ya, dalam waktu seminggu loh. Kekurangan kami tidak mau tahu loh, tidak boleh kurang, secukupnya gitu. Kamu pakai sendiri, atur sendiri katanya. Begitu saya keluar, saya bingung, saya naik mikrolet, kemana tujuan saya? Saya pulang ke rumah. Saya tangisi Tuhan. Tuhan yang saya sembah tuh terus terang tidak memberi saya jawaban. Saya tangisi, padahal terus terang, saya ini CE Capgo, saya sering ke Kelenteng, bukan sering, selalu ke Kelenteng, sangat aktif. Setiap tanggal 1 dan tanggal 15 CE itu Sabtu Capgo itu 15. Saya selalu menyembah dewa-dewi yang ada di Kelenteng itu. Bahkan saya ajak pacar saya itu ke Kelenteng menyembah dewa-dewi itu. Tetapi kok saya tidak dapat jawabannya. Terus saya tiap minggu juga saya ke wihara di Kamboja situ. Saya datang terus ya, di Palembang itu ada wihara di daerah Kamboja ya. Saya datang terus ke wihara itu. Saya belajar banyak. Saya tahu buku Parita, saya tahu ya. Saya tahu sampai ayat-ayatnya, artinya saya tahu. Itu ada Pandita Sila, ada Pancasila, ada Anita Waca Santara. Saya tahu, saya hafal semua. Tapi saya tahu artinya, bukan sekedar hafal. Saya tahu artinya. Tetapi dalam hal ini terus terang, saya juga tidak mendapat jawaban. Itu saya bertanya, saya tidak menjawab. Saya tanya dengan Romo Yani yang ngajar sekolah minggu di wihara itu. Saya tanya gini. Saya memang dikasih jawaban, tapi jawaban yang dikasihkan itu tidak memuaskan, tidak sesuai dengan hati nurani saya. Maaf, betul-betul tidak sesuai dengan hati nurani saya. Ada beberapa hal yang tidak perlu saya ungkapkan, tidak sesuai dengan hati nurani saya. Benar. Dan setelah dari itu, saya juga waktu di Kelenteng juga, waduh, saya tidak sesuai dengan hati nurani saya. Oh, kok begini terus? Sampai terus terang ketika saya pulang dari CPJ Motor itu tujuannya mencari order, saya pulang ke rumah karena saya bingung mau kemana. Saya pulang ke rumah, saya berdoa dalam kamar, saya berdoa, saya berlutut, saya tangisi Tuhan. Saya berdoa begini, kalimatnya saya ingat banget. Kepada Tuhan yang asli, yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan saya yang sesungguhnya. Saya tidak mau Tuhan yang palsu. Saya mau berdoa kepada Tuhan yang asli. Tuhan yang asli, tolonglah saya. Saya tangisi Tuhan itu. Datanglah segera, tolong saya. Saya bingung ini. Kehidupan saya begini. Saya ceritakan. Seperti orang menceritakan suatu keluh kesah kepada Tuhan, kepada orang tuanya begitu. Saya tidak mengerti pada waktu itu.
Kok sampai saya begitunya menceritakan keluh kesah saya pada Tuhan, penderitaan saya keluarkan semua. Nah, pada waktu saya berdoa, saya tangis. Dan akhirnya apa? Setelah saya berdoa, saya lemes, lama sekali saya berdoa, nangis itu, saya lemes, saya tertidur. Saya tertidur, tuh ketika saya bangun, saya kaget. Loh tuh, sudah mau hampir jam 2 lewat ini. Waduh, saya ini kan kerja. Waduh, saya ini berdosa, saya kan kerja, gimana ini? Terus akhirnya apa? Saya langsung bangun, tapi kesegaran itu ada. Mulai ada kesegaran di kehidupan saya. Tapi saya belum mengerti. Nah, ketika ada kesegaran, ketenangan, saya sudah bangun tidur itu siang itu sebentar memang, tapi saya merasakan segar itu. Saya langsung datang, diberikan satu pencerahan seakan-akan saya harus datangi pasar yang terbesar di kota Semarang, yaitu kota Palembang, kota Semarang, kota Palembang. Waktu itu saya tinggal masih di Palembang, kampung halaman saya. Saya harus ke pasar 16 Ilir, pasar yang terbesar. Brosur yang saya bawa itu, brosur itu kertas lembar, kertas HPS itu yang di sablon gitu tuh ya, waktu zaman dulu ya. Hubungi CPJ Motor, bawahnya saya tulis Suwarno, nggak ada nomor HP, nggak ada nomor telepon, hanya nomor kantor. Waktu itu nggak ada HP. Suwarno, setiap brosur saya tulis Suwarno gitu. Saya tulis semuanya. Terus saya bawa brosur ini, saya bagikan satu persatu ke toko-toko, tapi tidak hanya bagikan. Saya katakan gini, kok Ci, apabila butuh mobil Toyota, tolong hubungi saya, tolong banget. Saya tidak bisa memberikan harga yang lebih murah. Saya tahu, saya hanya seorang salesman. Saya tidak bisa memberikan harga yang lebih murah. Tetapi saya bisa memberikan satu janji bahwa saya akan servis mobil Ibu. Saya akan servis mobil Bapak dengan cara saya cuci dan saya bersihkan mobil ini. Setiap toko saya katakan gitu, saya titipi brosur. Semuanya. Ada satu toko. Ketika saya mau kasih itu, dia sedang ribut suami istri. Waduh, sebagaimana cara saya masuk. Saat menunggu dia, saya tidak bisa kerja yang lain. Akhirnya dia lagi ribut itu, terus ada jeda sedikit, dia berhenti lagi ngirupnya itu, saya masuk. Maaf kok Ci, saya mau minta maaf, saya mengganggu. Ini saya titip brosur. Apabila butuh mobil Toyota, hubungi saya seperti yang saya katakan tadi. Ya ketika dia dengar saya begitu, dia marah besar kepada saya. Saya tidak butuh mobil seperti ini. Dia boleh katakan kata-kata kasar kepada saya. Ketika itu saya bingung. Maaf, sekali lagi saya minta maaf. Tapi brosur tetap saya tinggali. Saya minta maaf. Terus lalu saya pergi ke toko sebelah. Ke toko sebelah, saya diketawain oleh toko sebelah. Toko sebelahnya terima brosur saya diketawain. Terus banyak orang nonton tuh waktu itu tuh kejadian begitu tuh. Saya diketawain semua yang tahu, bagi yang tahu. Itu hari-hari baru-baru pertama kerja. Terus saya bagi brosur itu, setelah itu saya tiap pulang saya terus mencari Tuhan lagi. Sepulang kerja itu saya terus mencari Tuhan, saya minta kepada Tuhan yang asli supaya Tuhan memberikan saya cara bagaimana menjalani kehidupan sebenarnya menurut Tuhan sehingga saya tidak menderita, gitu ya. Istilah itu susah, tapi ojo ngono susah nih. Seperti itu ya. Sampai terus terang, waktu papa baru meninggal itu, kami makannya bukan makan nasi. Pada waktu itu, Koko baru kerja dan ada beras hanya sedikit, gitu. Jadi akhirnya mama masak nasinya tuh, banyakin airnya supaya cukup bagi mama, saya dan adik, gitu. Banyakin airnya, bubur. Nah, wah, buburnya bukan bubur seperti bubur biasa, bubur ayam enak. Bubur itu terlalu banyak airnya, gitu. Beras yang sedikit sekali. Dan akhirnya makannya oke. Makan dengan apa? Kecap enggak punya. Padahal itu waktu itu kecap bisa beli 10 rupiah yang eceran gitu ya. Tapi tidak punya uang 10 rupiah kecil, yang 10 rupiah itu tidak ada. Waktu itu tidak punya uang itu. Jadi akhirnya apa? 1 rupiah pun tidak punya uang. Cari garam. Sisa garam di toples itu dikorek-korek, ada ngumpul sedikit, dibagi 3, dibagi garam itu, makan dengan garam. Demikian saking sangat sulitnya kehidupan kami. Ya, saya terus mencari Tuhan dan terus saya belajar berbagai agama, bahkan terus terang. Setelah saya rajin ke kelenteng, saya rajin ke wihara, saya menemukan sesuatu, saya belajar agama Islam. Diam-diam saya belajar agama Islam dengan teman saya belajar.
Ya toh, saya belajar agama Islam, semuanya saya belajar. Sudah mulai tertarik dan mulai tertarik, sudah senang gitu toh. Saya belajar, wah ya, ada persatuannya kuat, persatuannya iya, saya tahu persatuannya kuat, hebat dan sebagainya itu. Tapi terus terang setelah saya pelajari, ada sesuatu yang tidak masuk dalam hati nurani saya, yang tidak sesuai dengan hati nurani saya. Dan terus terang ya, ketika saya mendapatkan sesuatu itu, saya bertanya juga dijawab tidak memuaskan saya ataupun tidak mengobati hati nurani saya yang bertanya tentang itu. Saya beri contoh aja sedikit. Waktu itu ada yang namanya jihad. Ya toh, saya tidak terima dengan hati nurani saya. Masa kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sedangkan ajaran Buddha saja kasih dharma atau cinta kasih itu harus ditebar, harus disebarkan, walaupun memang tidak sesuai dengan mestinya sia-sia penebaran kasih seperti itu. Saya lihat sia-sia ya. Sekarang saya baru tahu. Tapi kok masih ada kasihnya kan nih? Kalau orang berbuat jahat ya emang harus harus dibalas jahat itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu jihad itu tidak cocok dengan hati nurani saya. Maaf sekali. Sebelum saya sudah tertarik, semuanya saya sudah tarik. Terus lagi juga berdoa dalam bahasa Arab. Oh, tidak cocok dengan hati nurani saya. Tuhan kan maha tahu ya. Kalau Tuhan maha tahu kan mengerti semua bahasa. Tidak perlu pakai satu bahasa, sebuah bahasa apapun. Mengerti karena saya tidak ngerti bahasa Arab. Bagaimana saya berdoanya itu? Saya harus apapun bisa, tapi agak sulit. Sulitnya kenapa? Harus pelajari bahasa Arab, butuh waktu dan sebagainya. Nah, ada hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan hati nurani. Akhirnya saya maju mundur, ikut, tidak berani, saya pending terus, diajak teman, ayo ini saya tidak berani ya tuh, ayo kita apa namanya itu terima dan dengan ibadah begini-begini, saya tidak berani, bukan saya tidak tahu, saya tahu yang namanya Al-Fatihah itu saya hafal, tapi saya tidak berani karena ada beberapa yang mengganjal di hati nurani saya. Atau namanya saya senangnya cinta kasih gitu, atau orang berbuat jahat ya sudah, tidak usah dihiraukan, tidak usah dibuat balas dengan kejahatan, diabaikan saja orang itu, mendingan ya. Apalagi kalau dibalaskan dengan kebaikan itu sangat luar biasa ya, diabaikan saja itu mendingan gitu kan bagi saya ya. Tapi ini kalau harus dibalas itu tidak sesuai dengan hati nurani saya. Nah, terus akhirnya apa, saya terus mencari Tuhan yang asli yang mana, saya juga bingung, tidak tahu. Tanda-tanda saya dipilih Tuhan tuh ada, mulai ada. Pada waktu itu mulai ada yang begini. Tiba-tiba tidak pernah datang teman-teman kakak saya, teman-teman gereja kakak saya ini datang ke rumah, diskusi tentang Tuhan Yesus di rumah. Saya dengar, dan ketika saya dengar itu, plong jiwa saya. Oh, itu toh Tuhan Yesus kok. Oh, begitu ya. Lu kok saya baru tahu kalau Tuhan Yesus begitu. Setahu saya tuh Tuhan Yesus tuh gambarannya rambut gondrong, seperti orang bule gitu ya. Hanya begitu saja ya. Sudah disalib begitu-begitu saja. Tapi kok begitu ternyata si Tuhan tuh begitu luar biasa. Terbuka semua saat itu, mulai terbuka. Lah, itu tanda-tandanya saya dipilih Tuhan. Kalau saya tidak dipilih Tuhan, tidak mungkin saya dibukakan mata rohani saya oleh Tuhan. Pasti saya akan tertutup terus. Nah, tanda-tanda berikutnya saya dipilih Tuhan, yaitu setelah teman-teman koko saya datang cerita diskusi tentang Tuhan Yesus, juga pikiran saya dibukakan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, mama saya sakit ini tidak bisa disembuhkan. Tidak disembuhkan, dokter sudah tidak sanggup, akhirnya cari dukun juga tidak sanggup, dukun malah minta apa? Ayam hitam segala macam, keluar duit lagi. Aduh, kalau bisa masalah duit saya ini anti bukan soal apa. Saya tidak punya uang sama sekali. Saya cari makan aja sulit. Bagaimana ini mencari ayam hitam dan sebagainya? Harus dengan merica, garam dan sebagainya. Terus akhirnya untuk menyembuhkan Pak, air putih itu diludahi, pih gitu toh. Disuruh minum. Waduh, akhirnya ya terpaksa diminum. Nah, ketika tidak ada kesembuhan juga, beberapa dukun didatangi, tidak ada kesembuhan, semua sisi ciamsi tidak ada sembuhan. Akhirnya apa? Saya putus asa. Saya menyuruh koko saya. Koko saya ngomong begini, gimana kalau panggil pendeta mendoakan? Yang dulunya terus terang saya itu anti dengan Kristen. Saya anti banget. Saya katakan koko saya itu sesat ikut Kristen, ikut Tuhan Yesus sesat. Saya marah-marah dengan koko saya waktu itu. Apa namanya? Tapi saya lihat perubahan koko saya luar biasa.
suka keluar malam, enggak lagi, suka merokok, sekarang enggak merokok lagi, banyak perubahan. Akhirnya saya ngomong, ya sudah, doakan Pak Pendeta. Didatangin oleh Pak Yance Turang. Terima kasih banyak Pak Pendeta Yance Turang. Apabila beliau nonton pada malam hari ini, saya share tadi di grupnya GSC Atempo dulu. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan selalu memakai Pak Yance Turang yang begitu luar biasa dengan dahsyat. Mendoakan Mama sampai sembuh. Lah, terus lagi ketika Mama sembuh, singkat cerita Mama sembuh, itu saya tambah percaya pada Tuhan. Kenapa percaya? Karena Mama saya sembuh, sudah ada terbukti gitu. Akhirnya saya coba tanya koko saya, waktu itu hari Sabtu, mau datang ke gereja. Saya tidak tahu kalau doa 10 malam pada waktu itu terjadi doa 10 malam, hari Sabtu itu doa 10 malam, ada doa 10 malam di gereja itu setiap malam berdoa. Saya tidak tahu. Saya tanya, boleh datang ke gereja? Loh, boleh saja koko saya bilang, ayo pergi bareng saya. Koko saya dengan senang hati. Sebentar, saya bawa kain dulu, saya bawa kopiah dulu. Oh, tidak usah. Tidak usah pakai itu, pakai ini aja, celana ini aja, tidak apa-apa. Saya kan tidak mengerti waktu itu. Oh, saya datang waktu saya di gereja itu, saya tidak tahu. Saya kalau saya di jamaah Tuhan saya tidak tahu. Saya sukacita sekali. Saya bisa ngomong berbagai bahasa dan saya heran. Kenapa saya ini begitu luar biasa tidak bisa dilukiskan sukacitanya ya? Wah, belum pernah seumur hidup saya rasakan demikian. Dan saya rasakan yang ingin seperti itu terus sampai saat ini. Begitu luar biasa sukacitanya. Senangnya begitu luar biasa. Ada pembaharuan yang saya alami. Nah, ketika saya mengalami hal itu, terus sampai pulangnya, singkat cerita, di rumah pun saya masih kadang-kadang, saya langsung berbahasa roh, saya berdoa, disuruh dibimbing oleh Bapak Pendeta yang Ceturang lagi. Terima kasih banyak. Bimbing saya, kamu begitu pulang nanti, kamu doa lagi ya. Kalau ada ingin berbahasa, tidak apa-apa ikutin, ya. Kamu jangan lawan, tapi langsung berdoa lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kamu tidak ngerti, ucapkan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terus saya dibimbing. Nah, kok saya juga bimbing saya. Akhirnya begitu di rumah saya dibimbing dan sampai di rumah saya seperti yang itu saya ada berbahasa roh sedikit, saya ngomong terima kasih Tuhan. Roh itu memang lembut ya dan menurut. Nah, ketika saya sudah berbahasa roh, tidak lama kemudian saya ikut baptisan air di gereja GSJA Bukit Jaitun Palembang. Saya dibaptis di situ dan saya bersyukur mama saya juga ikut dibaptis bareng dengan saya gitu. Terus adik saya juga ikut dibaptis bareng dengan saya. Jadi saya dibaptis itu barengan. Jadi adik saya, mama saya, cece saya, rasanya 4 orang ya, barengan langsung dibaptis. Nah, setelah dibaptis, keluarga kami dibaptis jadi ya. Nah, setelah dibaptis itu saya merasa ketenangan. Semakin mendapatkan satu ketenangan dari Tuhan dan juga tahun 89 itu saya dibaptis dan tahun 89 juga itu saya datang pertama kali ke gereja, setelah itu saya dibaptis di masih tahun 89. Nah, setelah itu saya mengajak pacar saya ke gereja. Saya ajak pacar saya gitu, saya mampiri. Saya kan setiap malam suka wakuncar ya. Saya malam minggu maksudnya. Saya wakuncar, saya mampiri, yuk ke gereja yuk. Diajak aja ke gereja. Ternyata lama-lama papanya dapat informasi bahwa saya ajak anaknya ke gereja. Saya dimarahin. Kalau mau sesat sendiri itu, jangan ajak anak-anak saya. Waduh, saya sedih sekali. Saya tahu bukan papa yang ngomong gitu kok, tetapi ada kuasa kegelapan yang tidak suka. Betul, saya bersyukur papa tuh baik sekali. Kalau saya datang itu suka kasih saya mie, makanan-makanan. Saya bersyukur sekali, terima kasih banget pada almarhum papa yang sangat luar biasa mengasihi kami ya. Nah, ketika kami ke gereja, papa tidak suka. Itu bukan karena papa, saya tahu, tapi karena oknum iblis yang tidak suka ya. Dan ketika papa tidak suka, papa pernah panggil saya secara pribadi 4 mata, pengen ngomong pada siang hari. Saya datangin. Ketika saya datangin, gitu, waktu istirahat makan siang saya datangin, papa tanya, kenapa sih kamu mau ikut Yesus? Yesus kan orang Barat katanya. Untuk apa diikuti orang Barat? Gitu. Sudah ikut aja Buddha tuh katanya. Maaf Su, bukan saya melawan, bukan saya tidak sopan. Buddha juga Siddhartha Gautama tahu kan Su, itu dari India loh Su, saya bilang. Itu bukan orang Chinese, saya bilang. Buddha itu orang India, aku bilang. Itu kan Siddhartha Gautama, so bukan orang Chinese, saya bilang. Diam papanya. Loh kok kamu tahu demikian? Maaf, saya kan sudah belajar itu. Saya ngomong gitu terus. Lah sudah kali gitu, bukan jangan ikut Yesus lah katanya. Ke kelenteng aja dan sebagainya. So, maaf so, akhirnya ngomong, terus terang ya.
anakku itu katanya itu sudah dikuamiakan atau di kuepangkan, sudah dikuepangkan menjadi anaknya dewa-dewi kelenteng. Tidak boleh ke gereja karena dia dulunya sering sakit-sakitan, jadi dikuepakan menjadi anaknya dewa-dewi di kelenteng itu, sehingga tidak boleh datang ke gereja lagi, gitu. Tapi kok anaknya masih sakit aja, cuman saya tidak berani ngomong gitu, udah mati saya, anaknya kok masih sakit aja, kurus masih badannya, lah kenapa begitu? Saya pikir gitu, tapi saya tidak berani ngomong. Maaf terus terang Bu, saya mengajak yang kebaikan, saya mengajakkan kebaikan dalam hal ini. Saya tidak pernah berniat jahat kok, saya bilang begitu, pokoknya pokoknya tidak boleh. Ya sudah, terima kasih saya bilang. Akhirnya apa? Saya pulang karena saya mau kerja lagi. Saya kerja, saya pamit dulu, permisi dulu, saya mau kerja lagi karena nanti saya dimarah bos, saya tidak kerja, saya kerja lagi. Nah, singkat cerita, pada waktu itu saya berdoa. Pulangnya saya berdoa, Tuhan tolong, karena kami sudah tidak boleh ini lagi, saya datang tidak boleh masuk rumah lagi pada waktu itu. Jadi kalau saya datang itu pacar saya keluar, dari masa ngobrolnya di luar rumah gitu kan, itu elok dilihat orang ya. Jadi akhirnya kami terus terang sangat terganggu dalam hal ini. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, karena saya sudah percaya pada waktu itu, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu, saya yakin firman-Mu ya dan amin, karena saya tahu Tuhan, tidak ada satupun firman-Mu yang kau ingkari, karena semuanya ya dan amin, dan saya sudah buktikan itu, dari awal sampai akhir kehidupan saya, sampai saat itu, saya sudah buktikan, dan bahkan kesaksian-kesaksian Daud, kesaksian zaman dulu, sampai kesaksian orang-orang zaman sekarang juga demikian mengatakan, firman-Mu ya dan amin. Untuk itu ya Tuhan, aku datang kepadamu ya Bapa, berikan saya petunjuk, bimbinganmu Tuhan. Kalau seandainya kau inginkan kehendakmu dengan kehendakmu, tapi dengan kehendakmu saya minta. Kalau kau inginkan saya harus mengganti pacar yang lebih baik dari ini Tuhan, aku ikuti kehendakmu. Tapi kalau kau izinkan Linawati adalah yang menjadi tulang rusuk hamba, yang menjadi istri hamba, Tuhan, inilah berarti yang terbaik. Tuhan pimpin kami, atur semua Tuhan, pimpin dan tolong kami semua Tuhan, agar ini bisa menyelamatkan justru keluarganya juga bisa diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, karena sudah diajari, kalau mau berdoa yang abdol, harus di belakangnya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga doanya tidak dicuri iblis, dan sampai kepada Bapa dan dikabulkan. Kalau kita tidak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka doa-doa kita itu akan sia-sia karena tidak tahu alamatnya kemana doa itu. Nah demikian, pada waktu setelah saya berdoa, terus ada retreat. Ketika retreat, ya ke Danau Ranau, saya ajak pacar saya retreat. Nah disitulah di retreat, itulah singkat cerita pacar saya itu dibaptis di retreat. Ya, tapi yang namanya iblis tidak tinggal diam. Ada saja orang yang ngomong, kok orang retreat itu kan orang anak-anak Tuhan yang ikut ya. Tapi memang ada jiwa baru dan sebagainya. Ada yang ngomong kepada papa, gitu. Akhirnya papa marah-marah, dibaptis dan sebagainya. Nanti bagaimana kau sudah dikuepangkan kau dibaptis, ketakutan papanya, dan bagaimana ini caranya dan sebagainya. Saya coba berikan ketenangan juga tidak bisa. Jadi akhirnya ya sudah jalan begitu aja, dimarahi terus. Saya ngomong, lakukan kerjaanmu sesuai dengan apa yang kau kerjakan biasa, bahkan justru lebih baik lagi. Jangan pernah membantah, jangan pernah melawan orang tua, gitu. Tapi satu hal yang saya pesan pada kamu, kalau diusir orang tua, Bapa di surga mampu memberikan tempat tampungan. Banyak tempat tampungan yang Tuhan bisa berikan. Tetapi kalau sudah diusir oleh Bapa di surga, kemana kita mau pergi? Tidak ada satu tempat pun yang bisa kita pergi. Saya kuatkan calon istri saya begitu. Nah, sudah, lakukan, jangan pernah membantah dan lakukan dengan terbaik. Nah, sudah, akhirnya dengan singkat cerita, kami diizinkan untuk menikah. Bahkan papa juga datang ke gereja atau menjadi menyerahkan anaknya waktu acara pernikahan itu dan sebagainya. Kami diberkati oleh Bapak Yan Ceturang, terima kasih banyak. Dan kami sangat bersyukur Bapak Yan Ceturang memberkati pernikahan kami dan Tuhan memberkati begitu luar biasa dalam pernikahan kami. Dan begitu kami sudah menikah, kehidupan kami akan jauh lebih mapan lagi. Dan istri saya jauh lebih sehat.
mulai enak, badannya sehat selalu, tidak sakit-sakitan seperti dulu yang seperti dikatakan di kue pangkan itu. Wah, ini kalau permainan-permainan daripada kuasa-kuasa kegelapan ini sudah mulai kelihatan, terbongkar ya. Ternyata isi sehat. Penyakit itu karena permainan gitu. Lah, ini kelihatan. Wah, sudah sejak itu istri saya sehat, bugar dan ikut melayani. Nah, kami melayani. Ketika kami melayani, saya dipilih jadi ketua kaum muda, ya toh. Istri saya membantu saya, terima kasih. Juga banyak kaum muda yang lain. Kami penginjilan tiap malam, kami penginjilan kepada kaum muda, ya toh, yang belum mengenal Tuhan. Kami menginjil itu di antara lain ada Angin, terima kasih banyak Angin, Hartono, terima kasih banyak kalau nonton video ini. Juga Mimi, Fang, terima kasih Fang, Mimi, terima kasih. Juga Suryani, terima kasih banyak. Dan masih banyak pemuda yang lainnya. Juga Pendeta Santo, terima kasih banyak Pendeta Santo yang sudah banyak mensupport kami ketika kami memimpin kaum muda, sehingga kami mendapatkan kesuksesan karena anugerah Tuhan. Nah, semuanya kan kerja keras mereka semuanya, begitu luar biasa gitu. Tempatnya Hartono sering dipakai untuk acara-acara ini karena tempat saya itu tidak layak ya. Tempat Hartono yang layak dipakai terus, sering berpakai. Dan juga kami juga setiap Sabtu malam Minggu ada acara pemuda, kami antar jemput pakai sepeda motor, yaitu saya, Pendeta Sisanto, Hartono, Angin. Jadi 4 pendekar tukang jemput nih. Jadi dari rumah itu jemput pacar, antar ke gereja, pacar tinggal di gereja, pacar merapiin gereja, membersihkan, pasang kipas angin dan sebagainya di gereja. Kami langsung pergi lagi jemput cewek, jemput apa, cowok, pokoknya jemput orang-orang yang baru mau mengenal Tuhan, yang mau ikut Tuhan dengan sepeda motor. Datang ke gereja lagi, ada yang 2 kali jemputan, ada 3 kali, sampai sesempatnya jemput orang-orang jiwa-jiwa itu. Kami jemput pakai sepeda motor. Kenapa pakai sepeda motor? Karena ya kendaraan terbatas saat itu. Ya, kami harus menggunakan apa yang ada. Ya, karena Tuhan berkata bahwa gunakan apa yang ada padamu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, itu yang kami kami sudah lakukan. Ketika kami melakukan itu, damai sejahtera kami dapatkan, bahkan pelindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan begitu sangat luar biasa. Juga sering pendeta-pendeta yang magang yang datang. Ada pernah Pendeta Carla, itu terima kasih banyak, yang magang memberikan satu bimbingan. Juga Pendeta Yesus Maria, terima kasih banyak kepada Pendeta Yesus Maria, begitu luar biasa membimbing kami kaum muda pada waktu itu. Dan Tuhan memang sangat luar biasa yang telah memberikan kami bimbingan dan tuntunannya yang begitu dahsyat ya. Nah, ketika itu dalam pekerjaan juga saya mendapatkan satu titik terang. Itu pada hari ke-13 saya menjual 1 mobil. Dari mana saya jual? Dari orang yang marah-marah kepada saya itu. Saya juga kaget. Pada waktu itu saya kantor ditelepon, karena dia tidak bisa nelpon saya pribadi, kan tidak punya handphone, saat itu belum ada. Telepon kantor, terus kantor orang itu, bos itu kenal dengan Ko Ahwa, tapi bukan cari Ko Ahwa, cari saya. Saya kaget. Nah, Ko Ahwa nih cari kamu, no, katanya, no. Oh ya, makasih Ko Ahwa. Halo. Oh, ternyata dia mau beli mobil. Nah, kenapa dia mau beli mobil dengan saya? Padahal dia sudah marah-marah dengan saya pada waktu itu ya. Puji Tuhan, dia juga ngomong secara pribadi, minta maaf pada waktu itu hilap, marah demikian, dan membeli mobil dan saya cerita. Hari ke-14 saya jalan lagi ke pasar 16, laku lagi, jual Starlet lagi, mobil sedan Starlet, Toyota Starlet. Ya. Dalam bulan pertama saya jual 2. Waduh, saya waktu acara meeting itu saya betul-betul ditepuk tangan, tersanjung, saya merasa tersanjung oleh Pak Suroyo. Bahkan Pak Suroyo mengadakan sayembara. Siapa yang bisa jual mobil terbanyak setiap bulan dapat uang tambahan 500.000. Wah, puji Tuhan, bulan-bulan berikutnya saya menang terus. Wah, saat ini saya sedang diizinkan Tuhan untuk mengumpulkan pundi-pundi ini, untuk mengumpulkan uang nih, untuk apa? Untuk persiapan ke depan ini, untuk merit dan sebagainya. Saya pada waktu itu sempat gumun ya. Loh, kok bisa begini ya, Tuhan itu begitu luar biasa ya. Dahsyat sekali pertolongan Tuhan itu. Nah, kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita bukan mencari berkat, tetapi mencari Tuhan. Saya dulu bukan mencari berkat. Saya tidak pernah kepikir kalau berkat itu bakal datang yang begitu luar biasa ya. Saya hanya mencari Tuhan. Saya hanya ingin melayani. Setiap malam kami ingin melayani. Setiap Sabtu kami ingin melayani, jemput-jemput dan sebagainya. Minggu juga kadang jemput-jemput. Dan
Nah, Tuhan begitu luar biasa kerjanya. Tuhan memberkati. Bahkan ketika saya cukup uang saya untuk membeli mobil bekas Kijang 4K, Kijang kotak pada waktu itu saya pick up ya, karena mampunya beli pick up uang 5 juta itu. Akhirnya belakangnya itu saya buat kasih kursi, saya kasih terpal. Saya kasih terpal untuk tempat berteduh, terus saya kasih kursi kiri kanan, tengahnya saya kursi lagi. Penuh pemuda-pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak saya bawa ke gereja setiap minggu sore. Waduh, ke minggu pagi juga demikian. Pada waktu itu polisi sering ngincar saya, ngejar-ngejar mobil saya, tilang mobil saya. Waduh, keluar biaya tilang, sering sekali keluar biaya tilang. Waduh, ini enggak ditilang tapi keluar biaya saja. Ini hal-hal yang seperti ini yang saya alami itu, tapi saya tetap semangat. Saya tetap semangat mencari Tuhan. Sampai terus yang satu ketika berapa kali itu pintu mobil belakangnya karena sudah penuh dalam, kiri kanan sudah penuh, tengah itu sudah penuh semuanya berjubel. Terus pintu belakang itu didudukin, jebol, jatuh ke bawah. Untung orangnya tidak jatuh. Jatuh ke bawah, pintunya rusak. Saya las pintunya, saya las. Lucunya singkat cerita, pada waktu saya mau tuh kami sudah selesai acara kamu dan sebagainya, kami ingin membeli rumah, saya kurang uang, akhirnya terpaksa saya jual mobil itu. Saya jual mobil itu tidak kurang, tetap lakunya 5 juta. Aneh sekali. Dan saya jual kepada showroom mobil yang sama. Gitu, bukan suruh mobil yang lain, suruh mobil yang sama. Saya beli dulu 5 juta, sekian tahun saya pakai, sudah jebol, bahkan sudah ada kelihatan las-lasan pintunya, tetap laku 5 juta lagi kepada dia. Waduh, bersyukur saya tidak kurang uangnya. Saya masukin tabungan. Nah, mujizat Tuhan terjadi lagi. Ketika saya berdoa kepada Tuhan minta rumah, saya mau berumah tangga. Ketika saya tangisi Tuhan Yesus, ini saya sudah tahu Tuhan Yesus, tapi waktu dulu saya tangisi, saya belum tahu Tuhan Yesus, mencari Tuhan yang asli. Sekarang sudah ketemu Tuhan Yesus, saya ngomong sama Tuhan Yesus, saya tangisi, Tuhan Engkau Maha Tahu, Kau tunjukkan saya kepada siapa saya harus datang, di mana daerahnya, untuk mendapatkan rumah dengan harga 5 juta Tuhan. Mustahil bagi manusia harga 5 juta saat itu ya. Ketika di pasaran tuh harga sudah mau mendekati 100 juta saat itu ya. 50 ke atas, tidak ada di bawah 50 ya. Nah, pada waktu itu saya sudah cek di pemasaran. Sebelum saya cek pemasaran tuh gini ceritanya. Saya dibimbing Tuhan satu ke tempat. Ketika saya dibimbing Tuhan, saya disuruh tunjuk Tuhan, kamu temui ibu yang berdiri di pagar itu. Saya datangin, saya temuin, maaf Bu, saya mau tanya, ada enggak rumah dijual di sini? Saya tekan aja, gitu. Karena tujuan saya membeli rumah. Tapi berita yang saya dengar itu dari Tuhan, kau temuin dan tanya dengan ibu itu di rumah itu. Tanya apa saya tidak tahu, tapi saya tahu. Saya kan sering cari rumah. Ya tanya tuh rumah berarti itu. Saya tanya, ada enggak yang jual rumah? Oh, kamu sini kata ke depan, dekat seberangan rumah ini, 3 rumah dari sini kamu hitung, itu ada tulisan rumah dijual, ada nomor telepon orangnya enggak di situ. Kamu datangin dia, ada alamat rumahnya, kamu datangin dia. Nah, di situ katanya rumahnya, kamu datangin dia mau jual. Akhirnya singkat cerita saya datang ke sana. Ketika saya datang ke sana, sebelum saya datang ke sana, saya datangin dulu ke pemasaran. Saya tanya, harga di sana berapa? Di atas 50 juta, hampir 100 juta. Waduh, enggak mungkin deh. Waduh, saya agak oplos. Tapi ini petunjuk Tuhan. Saya datangin aja. Dan enggak apa-apa kok, datangin enggak bayar. Paling dimarahin. Marahin juga sudah, saya keluar, saya bikin paling ngacir. Nah, saya nekat. Saya datangin, begitu saya datangin, saya tanya, Pak, maaf, betulkah rumah ibu di Jalan Enim 6 nomor 45? Wah, sampai saya hafal. Nomor 45 itu mau dijual. Berapa kalau boleh tahu, Pak? Wah, kayak orang bos besar mau tanya. Ketika tanya begitu dia bilang, oh iya betul, Dek katanya. Saya mau jual cepat katanya di bawah harga pemasaran. Sudah cek harga pemasaran belum? Saya diam aja gitu. Saya udah cek ngomong belum, nanti saya dosa bohongnya. Saya diam aja. Tahu enggak di pasar di kantor pemasaran mahal harganya segini katanya. Saya mau jual murah. Berapa? 35 juta saja, jual cepat katanya. Nah, jangan ditawar lagi. Waduh, Pak, minta maaf, saya tidak punya uang segitu. Saya langsung ngomong, saya punya uang hanya 5 juta loh Pak, saya bilang. Wah, kamu di mana ada rumah harga 5 juta? Saya dimarah-marahin. Maaf Pak, ini nomor telepon tetangga saya tidak punya nomor telepon. Ini nomor telepon tetangga saya, apabila butuh saya, ini nomor telepon, ini panggil aja, bilang gini, mau ngomong dengan Suwarno tetangga gitu. Nanti disambungin Pak. Gitu. Saya tidak tahu saya bisa kasih nomor telepon tetangga pada waktu itu kepada dia. Nah, setelah saya tinggali, saya pamit Pak, saya minta maaf dengan sekali. Saya pulang, saya tangisin lagi Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Berarti saya salah Tuhan, saya salah mendengar perkataan Tuhan. Kalau Tuhan suruh temuin orang itu, berarti saya salah Tuhan. Kalau itu saya salah, saya minta ampun Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya doa minta ampun, saya minta doa lagi, minta petunjuk yang baru. Tuhan beri saya petunjuk yang baru Tuhan. Berapa hari kemudian singkat telepon, dipanggil. Nama saya kan Suwano, panggilannya Seng Ho.
nama saya asli apa Tung Kodennya Kuo Sing Hu, Sing Kuo, ya kan? Wotok Mence Kuo Sing Hu. Nah, pada waktu itu saya ini kayak saya dipanggil, saya pikir gini, wah ini paling paman saya yang suka telepon pakai nomor sebelah nih, cari mamanya. Ya, kadang memang tanya saya keadaan mamanya gimana, gitu. Wah saya senang juga dapat uang nih, paman datang dapat uang, biasa dikasih uang juga atau 10.000 gitu kan, lumayan. Ketika itu telepon ternyata bukan, saya terima, halo, ini Suwarno ya? Iya betul Pak. Lah, ini bisa datang ke sini dah. Lah, ini maaf Pak, dari mana? Ini kamu mau beli rumah itu, serius enggak kamu beli? Serius Pak, tapi saya belum punya uang. Sekarang sudah berapa uangmu? Pak, ini kan belum sebulan Pak, belum gajian Pak. Uang saya belum bertambah Pak, tetap 5 juta Pak. Ya sudah kamu datang ke sini, tapi bawa ya buku tabungannya ya, karena saya sudah ngomong dan dia kan tabungan saya cuma 5 juta. Tapi bawa ya buku tabungannya. Oh ya Pak, siap Pak, terima kasih banyak Pak. Saya tutup teleponnya, saya langsung datang. Saya langsung bermotor datang sendirian ke sana, saya langsung dengan semangat saya datang. Terus saya datang, saya tanya, gimana Pak? Kamu tambahannya ada enggak? Masih mau marah dulu dia. Pak, saya sudah ngomong toh Pak, saya ini belum habis bulan, belum gajian. Ini uangnya cuma segini, tidak bergerak Pak, belum gajian, belum ada tambahan. Ya sudah katanya. Tapi harus ini ya, mana KTP-mu? Saya pegang KTP-mu, kita notaris. Tapi biar notaris kamu loh katanya. Loh, gimana Pak? Berapa biaya notaris? Ntar saya telepon dulu, teleponnya notaris langganan dia 150.000, waktu itu murah ya. Oke Pak, saya bilang, saya lihat tabungan saya masih ada sisa dikit. Oke Pak, udah waktu itu oke. Dengan singkat cerita kami pergi ke notaris, udah kamu notaris sini ke sini. Sekarang KTP-mu saya tinggal di notaris dan kamu pergi sendiri, nggak usah bawa KTP, ambil tabunganmu. Nanti begitu sudah ambil dengan SIM aja ambil, kamu nanti ke sini lagi ya bawa uangnya. Uang 5 juta 150. Saya ambil uangnya, saya bawa, langsung jadi. Begitu jadi, dia ngomong dengan saya begini, wah Suwarno ini kayak malaikat bagi saya. Lah kenapa Pak? Kok bisa begitu? Lah iya, saya ini besok itu loh, saya tuh ada masalah sidang perkara loh, harta saya tidak bisa keluar tanpa saya tebus 5 juta ini loh, saya butuh 5 juta ini loh, kemana-mana ada ketemu loh. Nah ini loh, ketemunya di kamu loh. Masa saya jual rumah harga berapapun tidak laku, terus lagi butuh uang kemana-mana tidak ketemu. Nah ini malah ketemu dengan kamu 5 juta katanya. Lah besok saya bayar, uang ratusan juta saya tidak hilang katanya. Kalau saya besok tidak bayar, saya hilang ke uang ratusan juta katanya. Oh gitu ya. Ya terima kasih banyak Pak. Saya juga bersyukur, terima kasih kok Pak. Saya dapat rumah ini Pak. Oh ya sudah katanya. Nanti kalau ketika saya mau beli lagi, boleh ya Pak. Itu boleh ya Warno. Oh, maaf Pak, saya tidak jual lagi Pak. Saya untuk ini Pak, untuk keluarga saya. Nanti saya mau nikah di mana Pak? Sini tujuannya saya mau nikah. Saya ngomong apa adanya begitu polosnya. Udah singkat cerita kami langsung pergi. Nah, seberapa kemudian dia datang benar ke rumah. Datang rumah ke benar, dia lihat dia mau kasih 25 juta. Ini 25 juta untuk ganti rumah ini. Saya tidak mau Pak. Maaf Pak, saya tidak punya rumah lain. Saya mau rumah inilah. Terima kasih banyak Pak buat tawarannya. Tapi tetap saya tidak mau Pak. Singkat cerita ya sudah, akhirnya kami dapatkan rumah itu. Dan sampai saat ini rumah itu tidak pernah dijual. Rumah itu kami biarkan dan ditinggal oleh seorang pendeta, namanya Pendeta Pinontoan. Jadi saya biarlah Pak Pendeta Pinontoan yang rawat rumah itu, dan kami tidak jual, serta kalau bocor aja, saya ngomong bocor aja diperbaiki gitu aja. Jadi kami tidak minta uang sewa dan sebagainya. Nah, ketika terus saya bekerja lagi, kembali ke pekerjaan saya. Ketika saya bekerja, saya sudah dapat uang itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu begitu luar biasa ketika saya sudah dalam Tuhan. Tuhan selalu memberikan saya petunjuk. Saya inovasi, saya menemukan satu kesempatan baru, yaitu kredit excellent. Kredit excellent ini tidak pernah dijalani oleh orang pada saat itu di Palembang. Belum pernah dijalani. Nah, padahal itu ada dana bantuan dari pemerintah untuk eselon 1, 2, 3, 4. Eselon 1 dapat bantuan cuma 12.500.000, eselon 2 10 juta, eselon 3 7,5, eselon 4 itu 5 juta. Bisa membeli mobil, digunakan untuk membeli mobil. Karena saya jual mobil, itu saya langsung datangin. Nah, eselon 1 kan seperti rektor, gitu, dan wakil. Eselon 2 itu seperti dekan, gitu ya. Eselon 3, dekan eselon 3, rektor eselon 1, wakil rektor eselon 2, terus lagi dekan eselon 3, gitu. Terus ketua jurusan itu eselon 4, gitu ya. Nah, itu saya temuin. Mau semua. Bener enggak, Warno ini dapat 12.500.000 saya katanya.
Bener Pak. Lah kalau bener kenapa Pak? Ayo, saya berani kasih kamu 500 kalau ini bener. 500.000 untuk kamu. Bener nggak Pak? Bapak kasih, malah saya tanya ke Bapak, bener nggak Bapak bakal kasih saya? Bener kalau ini gol loh katanya. Lah bener ya saya urus. Memang kenyataan gol kok bisa kok. Saya urus dia gol. Akhirnya semua orang tuh mau kasih saya 500. Wah saya di situ saya betul-betul mengumpulkan uang banyak jadi. Saat itu saya betul-betul mengumpulkan panen besar, panen raya yang Tuhan berikan. Saya tidak mengerti apa maksud Tuhan. Nah, pada waktu itu saya apa namanya itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan biar kehendak Engkau yang jadi Tuhan Yesus. Dan setelah saya bekerja di situ, ternyata sekian tahun saya kerja di situ 7 tahunan, saya resign dengan tekad bulat mau usaha sendiri. Karena memang saya itu ada karena cita-cita saya dokter kandas, saya tuh mau apa namanya tuh jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu saya harus berusaha dari sedini mungkin. Kalau saya sudah tua baru berusaha, daya saing saya akan lemah dan saya tidak bisa bersaing dengan orang-orang muda zaman sekarang. Nah, akhirnya saya resign, saya buka usaha sendiri di Pelaju, buka toko sembako. Apa yang terjadi? Singkat cerita saja, gagal total. Gagal total, rugi besar, betul-betul rugi besar, banyak sekali kerugiannya. Nah, setelah kerugian itu, saya betul-betul berpikir, kenapa ya Tuhan, ini kok rugi? Tetapi saya tidak menyalahkan Tuhan. Apa Tuhan salah saya Tuhan? Maksud saya itu, tolong Tuhan berikan saya petunjuk. Bagaimana saya harus lakukan supaya tidak mengalami kerugian untuk berikutnya. Akhirnya saya mendapatkan kerugian apa pengertian. Oh, kerugianmu ini kan gampang kadaluarsa. Kamu berani stok banyak, kamu terlalu ambisi orangnya. Kamu stok banyak, akhirnya banyak yang lapuk, banyak yang jadi ulatan dan sebagainya. Ini kamu ruginya di situ. Akhirnya apa? Saya beralih yang nggak ada kadaluarsanya. Apa? Jual plastik. Saya jual plastik. Saya beli kredit toko kecil, kios kecil di Sako Kenton. Itu kios itu kecil sekali, 2x2 hanya kecil sekali. Tapi saya waktu di Pelaju itu saya sewa. Kalau ini saya kredit dan saya bayar angsur. Ketika saya jual di situ, saya tidak diam di situ. Saya either gitu, adik saya tunggu sebentar, gitu, saya suruh adik saya tunggu, saya keliling. Adik kan saya kan sudah selesai sekolah, dia nganggur, saya suruh tunggu di situ, jadi saya keliling itu saya toko-toko terdekat saya kasih apa plastik ini plastik ini harganya segini gini, mau semua orang ngambil semua dan saya waduh sukses besar. Ketika cita-cita sukses besar, saya berpikir saya juga di plastik terus, berapa sih penghasilan plastik, bagaimana masa depan saya ini orang yang begitu memang ya, suka membanding-bandingkan, bukan berarti saya itu membandingkan dalam hal yang negatif ya. Saya membandingkan mencari yang terbaik. Bagaimana kalau seandainya saya berusaha bisnis ini dan sebagainya, terus bagaimana akhirnya toko plastik itu saya serahkan, termasuk modalnya saya serahkan pada adik saya. Cuma saya serahkan karena adik kandung saya berikan dia semuanya, kamu kembangkanlah itu, saya tidak nuntut modalnya, saya tidak minta pembukuan darimu, sudah saya langsung melamar kerja di Nasional Panasonic Gobel di Palembang. Ketika itu saya melamar kerja di situ, wah saingan juga banyak. Akhirnya singkat cerita saya dapat di Palembang. Berapa orang diterima, hanya 3 orang atau 4 orang. Ada yang ke Jambi dilempar, ada yang ke Padang, tapi Palembang cabang yang lebih besar dibandingkan semuanya itu. Saya dapat Palembang, puji Tuhan saya bersyukur banget. Ketika saya di Palembang, saya ditugaskan di Lahat, Muara Enim, Batu Raja, terus lagi juga di daerah Prabu Muli dan Pangkal Pinang. Setiap bulan saya naik pesawat, boleh naik jet point, boleh pilih, dan biaya kantornya naik pesawat ke Pangkal Pinang. Wah, pertama kali saya naik pesawat, puji Tuhan. Dan akhirnya setiap bulan malah bosan, pengen naik jet point. Ini singkat cerita itu semua anugerah Tuhan. Kemuliaan itu milik Tuhan. Tuhan hanya memberikan kita bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang mau melakukan firman-Nya. Itu saja. Intinya singkat, simpel, tidak ada banyak kok. Bagi kita yang mengasihi dan melakukan firman-Nya, ya, Dia berikan semuanya itu pada kita. Dia tidak pernah pelit kok pada kita. Nah, pada waktu itu ada satu tugas yang mengagetkan saya dari branch manager saya, Pak Komang Wijaya. Beliau kasih saya tugas.
kamu isi data-data ini. Dia branch manager, saya salesman. Beliau suruh saya isi data-data itu. Jadi apa namanya tuh survei pasar dan sebagainya, atau ada market surveinya, ada dan sebagainya. Bagaimana saya mengisinya? Saya juga tidak tahu bagaimana ya. Saya tidak punya pengalaman sama sekali, tetapi saya tidak menolak. Saya tahu karena saya sudah dalam Tuhan. Saya tahu saya punya Tuhan, bahwa roh yang ada dalam saya jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Dan jika roh saya yang ada dalam saya itu jauh lebih besar, saya bisa bertanya dong, dan roh yang ada saya lebih besar dari dunia ini dong. Ini bukan masalah dunia, dia lebih besar, dia akan lebih tahu lagi. Saya tanya dong bagaimana caranya dong. Betul, saya tanya dengan Tuhan, saya doa dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan beri saya hikmat, Tuhan beri saya pengertian dalam mengisi. Saya survei ke toko-toko. Itu saya tidak mau fiktif, saya survei ke toko-toko per kategori, per item dan sebagainya. Bagaimana tipe ini, misalnya TV 14 in dulu masih ada 14 in, ini berapa banyak toko ini laku, saking banyaknya, atau merek apa paling nomor satu, berapa merek nomor dua apa, atau apa yang dijanjikan merek nomor satu, bonus, blend bonus atau apa, berapa besar, berapa persen, ini yang nomor dua dikasih apa dan sebagainya, sehingga kita punya tahu data semua, kekuatan orang kita tahu semua dari data itu. Ketika saya buat itu, saya tidak tahu itu ya. Saya pikir saya ini sudah hopeless ya. Mestinya saya tidak tahu kalau itu bakal diterima. Ya, ketika saya buat data itu semuanya itu, saya tidak pernah belajar di kuliah, karena apa? Saya juga pernah sempat kuliah tapi hanya sebentar waktu itu di SMA juga. Saya ini S3, SD, SMP, SMA. Saya pernah kuliah sebentar karena pekerjaan saya tinggalkan karena tidak bisa lain kota. Akhirnya saya tinggalkan Terbengkalai hanya 2 tahun, 1,5 tahun ya saya kuliah. Terus akhirnya saya tidak pernah belajar di formal dalam hal ini, juga khusus tidak pernah. Setelah saya buat, hari pertama saya buat, jam 12 malam itu saya pulang itu, keringetan, belum ada hasil apa-apa. Hari kedua, baru ada hasilnya, tetapi dulu mesin tiknya ketik-ketik itu pakai tipek-tipekan, bukan komputer, ketik yang itu, waduh, berat sekali itu rasanya ya, kalau salah ya. Akhirnya saya kasih dengan tipek-tipekan. Saya taruh malam-malam itu juga di mejanya, terus saya pulang. Besok pagi-paginya, begitu beliau datang, saya sebelum gugup, waduh, ini bakal keterima atau enggak, atau dimarahi ya. Begitu beliau masuk, lihat, baca mungkin ya, saya dipanggil. Waduh, saya gugup sekali. Suwarno, ini sudah benar. Tetapi kamu ganti ya ketiknya ya. Ketiknya jangan ada tipekan. Pakai kertas ini, POM yang baru ini. Nah, di situ kesempatan saya berpikir, ini pasti suruh saya setiap bulan ini. Saya ngomong begini, Pak, minta maaf. POM-nya bisa enggak lebih dari 1. Karena saya persiapkan untuk bulan depan. Supaya saya surveinya enggak terlalu mepet, Pak. Oh, bagus juga ide kamu, katanya. Diberikan POM yang berikutnya. Nah, ini POM-nya dikasih lebih. Lah, puji syukur, saya juga bisa punya POM itu, toh. Jadi saya bisa ngisi lebih-lebih dulu. Tidak harus 1 hari sampai jam 12 malam. Jadi saya bisa ngangsur setiap hari ngisinya. Dan tidak mengganggu jam tidur saya. Saya pikir begitu. Nah, ketika saya melakukan hal itu, rupanya Tuhan itu sedang mempersiapkan saya. Saya tidak mengerti. Tuhan tuh memang dahsyat tuh. Tuhan mempersiapkan saya menjadi seorang branch manager. Walaupun di bidang yang sama, tetapi di perusahaan yang berbeda. Saya tidak mengerti pada saat saya kerjakan itu. Saya hanya lakukan saja. Tapi saya sudah siap ternyata jadi seorang BM. Nah, ketika saya sudah siap, saya bekerja, terus BM saya dipindahkan ke Surabaya. Ketika beliau dipindahkan ke Surabaya, ya toh, saya 3 bulan kemudian saya ditelepon begini, mau enggak kamu ke Surabaya? Maaf Pak, saya kan baru K3, status K3 itu paling rendah, ya bukan supervisor Pak. Apa boleh bukan supervisor ke Surabaya kota atau cabang yang jauh besar tuh ya. Nomor 1 kan Jakarta, nomor 2 kan Surabaya cabang terbesar. Apa boleh Pak? Oh, kamu tenang saja. Saya sudah ngajuin kenaikan pangkat untuk kamu menjadi supervisor, dan ini sudah di ACC. Waduh, saya kaget. Saya bersyukur sekali. Pak Komang ini sungguh baik. Akhirnya saya ikut. Ya, saya siapa? Saya bilang, saya ke Surabaya, singkat cerita. Begitu saya ke Surabaya, saya kesendirian. Waduh, di situ saya juga menjadi satu gundah gulana lagi karena tidak ada keluarga di situ ya. Dan akhirnya
saya bisa sukses juga di Surabaya. Singkat cerita, saya singkat cerita aja, saya sukses di Surabaya. Saya pegang toko Hartono Elektronik Surabaya di Kertajaya, ya, atau Pak Hartono maupun Cik Gio itu ya. Juga toko Gunung Sari saya pegang ya, toko Arjuna di Kertajaya semua. Juga pegang Pucang Gading, toko di Pucang Gading ya, di Pucang Anom, Pucang Gading Panasonic ya. Nah pada waktu itu semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan. Hartono Elektronik bisa M ya nilainya. Pada waktu saya baru pegang tuh baru 200 jutaan. Begitu tuh sudah mulai M. Mulai M saya dipindahkan ke Malang. Saya di Malang itu saya dikasih tugas lagi ke toko-toko yang apa namanya tuh dari Malang sampai ke Blitar. Jadi toko-toko di Malang tuh ada toko A, toko Asia, toko Makmur, toko Etizen, toko Sinar Jaya, toko Terang Dunia, toko Sinar Mulia dan sebagainya. Bahkan ke toko Sejahtera di Kepanjen dan juga toko apa namanya Surya di Wilingi, toko Agung di Blitar, toko Merdeka Jaya di Blitar juga, dan toko yang lainnya. Nah, daerah situ saya bekerja. Di situ juga ditolong Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Saya mendapatkan anak pertama di Malang. Anak saya Lydia lahir di Malang. Itu pada waktu itu terus terang kami tidak punya keluarga. Istri saya melahirkan. Terus memang lahirnya normal. Saya tunggui. Tapi bagaimana ini kasihan belum boleh berangkat dari tempat tidur. Saya cuci pakaian. Pokoknya tiap malam itu apa yang bisa saya kerjakan dulu, pajar saya bangun, saya kerjakan dulu gitu ya. Apa saja. Tapi saya bersyukur tiba-tiba pagi itu saya diketok didatangi ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK itu dalam arti toko-toko tadi, toko Etizen, toko A, toko Asia, toko Makmur, 4 toko ini gabung jadi satu. Giliran bawa makanan ke rumah saya. Waduh, nanti bawa ayam opor. Ayam kampung yang masak opor. Ini toko A. Besoknya toko Etizen. Besoknya toko Makmur. Begitu toko Kumala Dewi juga. Mereka sepakat sudah bergiliran. Saya tidak perlu masak lagi. Karena saya sendiri tidak bisa masak. Tuhan itu mengerti keperluan saya. Saya tidak bisa masak. Saya diberikan yang begitu kemudahan. Jadi begitu dasar ikut Tuhan Yesus. Selagi kita percaya dan kita mau melakukan firman Tuhan, kita mengasihi Dia, kita mengenal ke Tuhan Yesus, maka semua apa yang kita tidak dengar, apa yang kita tidak lihat, apa yang kita tidak ada dalam hati pikiran kita, semuanya sudah diberikan Tuhan kepada kita. Begitu luar biasa memang kasih Tuhan itu. Mungkin Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Teruslah bagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.